teman-teman. Ini. Siap. Semoga masih ingat. Teman-teman soalnya ingat sesi roasting dengan Pak Andi 2 bulan lalu, seru banget. Mereka kayak minta lagi dong gitu katanya. Nanti kalau mau lagi boleh, kalau ada waktu ya kita sambung. Oke, ayo kita atur waktunya Pak Andi. Oke, jadi hari ini kita belajar apa ya? Mungkin kalau boleh diupdate tuh progresnya teman-teman gimana sampai sekarang nih? Sudah sampai sejauh apa? Ada progresnya apa? Problemnya gimana? Biar saya agak tahu juga nih perkembangan sejak terakhir kita ketemu sudah 2 bulan lebih, 3 bulan kalau nggak salah ya. Iya. Mau 3 bulan. Mungkin aku kasih gambaran sedikit, nanti teman-teman yang lain boleh raise hand untuk cerita tiap timnya ya. Saat ini tiap peserta udah melakukan user research, udah mulai develop produknya, dan kita juga dapat bantuan dana dari Ahmad Zaki Foundation. Jadi emang udah mengelola dana nih, meskipun jumlahnya kecil, tapi mereka berusaha untuk develop produknya dengan yang ada, udah mulai ngatur strategi untuk growth, udah mulai iterate juga gimana develop produk yang terbaik. Karena kita akan demo day di Desember ya, 16 dan 17 Desember. So far so good. Mungkin masih ada beberapa tim yang bongkar pasang produk atau bongkar pasang strategi bisnisnya, bisnis modelnya, tapi kita tahu ini semua part of learning journey ya Pak Andi. Jadi masih terus belajar paralel gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing, silahkan. Boleh tahu yang masing-masing dikasih funding startnya berapa? Jadi ada modal di tangan berapa? 5 juta dari Ahmad Zaki Foundation, dan teman-teman juga dapat uang saku dari Kemdikbud. Oke, jadi 5 juta per orang atau per perusahaan? Per tim, ya, per business project. Oke. Boleh, mungkin kita bikin sesi sampai ini ya, jam 9.30 ya, kita punya waktu 12 menit, tanya jawab dulu kali ya, supaya dapat bayangan, kalau perlu kita perpanjang lagi sedikit, nggak apa-apa, wanna get your idea, atau ada pertanyaan apapun, jadi nggak harus terpaku mengenai, kan hari ini kita ngomong mengenai finance ya, startup finance ya, nggak harus mengenai startup finance, but anything that you might need to, kalau ada pertanyaan atau masih bingung, yang saya bisa bantu. Oke, silakan teman-teman yang udah menemukan elevator pitch nih, kita juga pakai terus nih elevator pitch. Ya, atau mau dites lagi elevator pitch-nya, atau mau double confirm mengenai idenya, kalau saya bisa kasih feedback, silakan. Kapan lagi? Kalau jadi founder tuh biasa tuh kalau ketemu orang nawarin kayak gitu tuh udah kayak ini ketemu makanan enak langsung serbu. Jadi nggak boleh malu-malu. Iya. Ayo, ada yang berani? Arif? Biasanya emang selalu ada yang paling bawah yang Arif ya. Ayo Arif. Oke, terima kasih Mas Andi. Semoga sehat selalu. Jadi di startup kita, Speaking Indonesia, kan mentoring platform. Nah ini kita udah mulai, alhamdulillah udah bisa jalan. Kemarin udah ada sales juga, dan kita udah mulai masuk ke business to business partnership untuk ke asosiasi mahasiswa kayak AMJ, BEM, dan lain-lain. Nah, tapi untuk yang business to consumer yang langsung itu, kita itu merasa kayak margin kita itu terlalu kecil nih, Mas. Nah, tapi apabila margin harganya kita tinggikan, itu kita kayak merasa belum pantas aja. Itu menurut Mas Andi gimana, Mas? Oke, jadi gini, Arif, thank you. Itu kamu sebagai founder, nomor satu yang harus kamu ngomong adalah you need to tell everybody about kamu bikinnya apa. Kalau nggak, kamu nggak dapat feedback ya, orang nggak tahu kamu ngapain kan, nggak bisa bilang, aduh saya margin terlalu kecil, jadi bagaimana? Kenapa marginnya kecil? Bidangnya kamu apa? Klien kamu siapa? Itu kan ya kamu nggak sebutkan. Bagaimana kita bisa kasih feedback yang baik buat kamu? So remember waktu dulu saya sharing ke kalian adalah formulanya saya bangun apa, yaitu produknya ngapain, untuk bantu siapa, masalah mereka apa, kelebihan saya apa. Sangat simpel, satu kalimat gitu. Bisa nggak? Speaking adalah apa itu? Saya perbaiki dulu, Mas. Oke, perusahaan saya Speaking Indonesia adalah online site mentoring platform yang sedang mengembangkan mentoring dan juga paper competition review untuk membantu mahasiswa menemukan potensi maksimalnya di dunia perkuliahan dengan mentor bersertifikat yang kita miliki. Oke, jadi aku clear ya. Kau bikin adalah kau bikin online mentoring system ya bagi mahasiswa untuk ngapain?
untuk meraih potensi akademik terbaiknya, Mas, selama dunia perkuliahan. Jadi mentoring, karena mahasiswa itu mereka punya masalah apa. Jadi kamu nggak boleh ini ya, nggak boleh terlalu awang-awang juga ya untuk menentukan terbaiknya mereka. Mereka punya masalah apa? Mereka pengen naikin nilainya atau pengen apa? Kalau yang terbaik itu masih bingung ya. Terbaik dari mindsetnya, terbaik cara apanya, terbaik jaringannya, terbaik apanya. Itu kalau saya usul ke kamu harus lebih clear. Jadi mentor kamu tuh bantuin mereka ngapain sih? Oke, untuk permasalahan mahasiswa sendiri, banyak sekali problem yang kita temukan adalah mereka kayak ingin menang di banyak kompetisi, tapi they have no shortcut gitu. Dan kita ingin provide shortcut tersebut melalui mentoring. Jadi lebih ke skill akademik kayak kepenulisan, terus kayak bisnis plan, esai, LKTI, dan lain-lain seperti itu. Ya, jadi kamu clear masalah mereka apa? Masalah menemukan jalan hidupnya, menemukan karir mereka atau gimana. So be very clear, jangan cuma mimpinya aja gitu. Have to be very specific. Jadi kalau nggak kita nggak tahu. Ya, Just Speaking adalah online mentoring platform untuk membantu mahasiswa menemukan karir jangka panjang mereka gitu. Dengan cara kamu connect mereka dengan mentor-mentor yang sudah berpengalaman dan bersertifikasi. Jadi kita clear yang kamu mau cari seperti itu. Kalau menentukan mimpinya, tujuan hidupnya itu masih kalau saya bilang tuh kurang spesifik ya. Ya kalau nggak spesifik kita bantu juga susah. Jadi kalau bantu orang-orang itu untuk ngapain? Kalau bilang untuk menang lomba aja nggak menarik juga, terlalu kecil. Ya, Arif ya. Kalau kamu ngerti maksud saya apa? Oke, paham nggak? Ya, jadi saya asumsi adalah banyak mahasiswa yang pengen lebih lagi supaya apa? Supaya nanti kalau mereka lulus kerjanya bisa bagus. Apakah benar itu yang kamu mau bantu mereka? Yes, benar Kak. Ya udah, ya. Nah dengan itu kamu ketemukan dengan mentor-mentor. Nah sekarang problemnya kamu adalah bahwa kamu udah lakukan ini dengan B2B. Saya nggak ngerti tuh B2B maksudnya bagaimana? Apa yang kamu hubungkan B2B? Oke, jadi kan kita untuk B2C langsung tuh dari user minta kita untuk konekin ke mentor. Nah, tapi untuk B2B kita kerjasama sama ini fakultas sih Kak. Jadi untuk pengembangan akademik dari mahasiswa di situ kita bantu kerjasama sama BEM yang mereka miliki kayak gitu. Oke, berarti bukan B2B dong. Itu cuma cara kamu marketing aja dong. Bisnis kamu kan B2C. Kamu kan nggak terima uang dari BEM mahasiswa atau dari mana gitu kan? Yang bayar kamu tetap anggaran fakultas ya. Anggaran fakultas, oke, ngerti. Ya udah, jadi kamu lakukan B2B, kamu connect ke mereka, tapi kamu dibayar sama anggaran mahasiswa sama fakultas. Itu oke, kamu nggak punya isu. Gimana Kak? Dengan fakultas tuh kamu nggak ada masalah, itu jalan dengan baik. Tapi yang langsung kalau dibayar oleh si mahasiswa itu yang mereka rasa berat ya. Iya, benar. Oke, ya udah. Ya, lihat ya. Ini kita habis waktu lumayan nih, hampir 10 menit hanya untuk mengerti Arif mau bikinnya apa dan masalah seperti apa. Tapi kalau kamu bisa jelaskan dengan baik, hai, saya Arif, saya adalah founder dari Speaking membuat online mentoring system untuk membantu mahasiswa menemukan karir terbaik mereka dengan cara kita hubungkan mereka dengan mentor-mentor yang sudah bersertifikasi. Oke, jadi clear ya. Nah, saya punya dan kita udah jalan sekarang. Kita sambungkan antara mentor-mentor dengan fakultas-fakultas di kampus dan kita dibayar dengan dana anggaran dari kampus itu. Itu jalan dengan baik, Pak. Tapi sekarang ada masalah adalah saya mau ketemukan mereka langsung dengan si mahasiswa, itu kan perlu ada cost-nya dibayar. Nah, ini angkanya agak problem, Pak. Mereka keberatan dengan harga jualnya. Gitu. Ya, jelas kan, Arif? Ya, siap. Cuma 1 menit, 2 menit penjelasannya. Nah, jangan sampai jadi 10 menit. Jadi kita balik lagi ngomongin mengenai pitching. Ya, pitch kamu tuh harus clear. Kalau kamu nggak bisa lakukan itu dengan baik setiap kali, kamu perlu waktu 10 menit, 20 menit hanya untuk jelasin kamu ngapain dan kamu hilang banyak kesempatan. So learn about that. Ya. Nah, sekarang balik ke temanya kamu yang kira-kira orangnya nggak mau bayar. Dan cara kamu hubungan sama mentor, tanya orang juga jangan langsung, Pak, jadi kalau saya nggak bisa bayar gimana Pak ya? Atau mereka nggak mau bayar bagaimana Pak ya? Gini loh, kita itu bukan pakar di bidang ini, jadi saya nggak tahu juga.
Yang kamu bilang mereka tidak mau bayar tuh biayanya berapa, harganya seperti apa. Kamu harus kasih informasi cukup buat kita. Ya, saya charge mereka seperti gimana? Saya charge fakultas-fakultas dengan cara seperti ini. Dia bayar sekian dan saya bagi hasil dengan si mentor 20% misalnya. Saya ngambil 20, saya bayar mereka, dan masing-masing mentor bisa dapat uang seperti sekian. Nah, pada saat mereka ketemu langsung sama yang mahasiswa satu persatu, nah ini saya coba cas harganya mungkin 100.000 per bulan atau 1 juta sebulan. Dan mereka keberatan, Pak, karena seperti ini. Nah, kalau kayak gitu baru aku bisa kasih feedback. Ya, mahasiswa budgetnya berapa? Kamu minta 1 juta ya pada mau bayar, gitu kan? Dengan kayak gitu berarti bisnis model B2C itu nggak jalan, memang harus B2B. Kampus yang bayar karena mahasiswa namanya juga mahasiswa, bisa bayar berapa? Ngerti Arif ya? So, cara kamu bertanya juga penting. Kalau nggak bisa. Kamu jangan nanyanya tuh kayak ya main lempar gitu aja ya. Harus ada kasih tahu, saya mau ngelempar ya. Ini lempar barangnya beratnya sekian. Jadi kalau kamu tangkap pakai 2 tangan nih. Jangan bilang, gue lempar nih. Ya, yang dilempar apa juga nggak tahu. Lemparnya dari mana juga nggak tahu. Jadi orang yang terima mau bantu pun nggak bisa. Ngerti ya Arif? Oke, siap. Terima kasih, Mas. Oke. Ya, jadi ini untuk belajar semuanya juga ya. Ayo Arif, give me the background. Yang kayak tadi saya bilang, B2B itu kamu berapa, terus B2C masalah kamu apa. Baru kita bisa pikir. Ayo, mau dicoba lagi. Ini langsung ke background B2C, B2B-nya nggak? Wah, kalau kamu nanya kan orang nggak mau bayar karena waduh marginnya kecil. Sebenarnya Ya, kalau kita kamu sudah mana bisa kasih feedback. Jadi ini bukan masalah ini ya, masalah kamu menyampaikan masalah kamu ke orang-orang. Ya. Oke, permasalahannya adalah sebenarnya kita sudah melakukan user research, kira-kira berapa sih cost yang bisa dikeluarkan oleh mahasiswa untuk melakukan mentoring. Nah, kita sudah dapat harga-harganya dan itu menurut kita cukup. Namun dari internal kita sendiri itu karena kita masih early stage banget, Mas, kita itu problemnya adalah kita belum berani untuk memberikan harga harga batasan atas yang udah dikasih user di user research kita. Karena kita masih early stage banget. Jadi ada alasan kenapa kamu nggak bisa sebutkan angka di sini, Arif? Bisa. Untuk harganya kemarin di user research kalau nggak salah itu untuk 1 kali mentoring itu ngasih upper price-nya itu sekitar 50.000. Ya. Nah, tapi kita karena early stage mungkin karena kita kurang pede aja, itu dari internal kita masih belum berani untuk nyentuh angka 50.000 tersebut, karena kita benar-benar masih baru gitu, Mas. Problemnya di situ. Nah, kalau menurut Mas Andi sendiri, dengan problem yang seperti itu, apakah kita harus coba untuk nyentuh angka 50.000 atau bagaimana? Ya, Rif, jadi gampang nanya kan, tinggal bilang kan, kita sudah riset ternyata orang mau bayar 50.000 per kali sesi. Nah, cuma problemnya adalah kita nggak berani keluarkan harga itu karena mungkin belum terjamin atau apa. Ya, jadi gini, cara bertanya itu penting sekali karena itu menentukan bagaimana kamu bisa jauh seperti bagaimana gitu. Jadi kamu ketemu mentor atau ketemu klien atau apa, cara kamu komunikasi itu modal utama. That's why dari awal saya bilang di Startup Campus ini, modal kamu pitching itu penting banget. Nah, termasuk modal kamu komunikasi. Ya, so Arif, you can do that dengan 1 menit dengan gampang. Pak, saya sudah riset 50.000, tapi kita nggak berani. Kita nggak berani ngasih harga itu. Nah, tinggal tanya lagi. Biasanya kalau hal kayak gini, kalau saya ketemu sama anak-anak, itu bisa dijawab dengan pertanyaan. Jadi kita tanya lagi gitu. Kenapa kamu nggak berani, Rif? Ya karena early stage, Mas, saya belum, ya itu tadi benar belum teruji karena kita merasa kita belum tervalidasi dengan baik gitu di market. Ya, kenapa kamu merasa kamu belum teruji? Biasa tuh ada cara kita tanya 5 kali why. Akhirnya kamu ketemu jawabannya. Ini baru 2 kali kan. Kenapa kamu belum teruji? Oke, jadi kemarin kita di awal target kita punya sekitar 15 mentor dari bukan hanya dari Universitas Malang, tapi kita masih terkendala untuk networking dan sementara ini masih di lingkup Malang dan Surabaya, itu pun 80% mentor kita masih dari Malang. Nah, itu yang membuat kita merasa belum tervalidasi dengan baik di market. Nanti mungkin kalau kita memang sudah memenuhi mentor dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan lain-lain, mungkin itu kita baru berani gitu. Berarti, Mas. Apakah itu kamu masih belum bagus? Kalau secara
track record sih sebenarnya sudah memenuhi apa yang kita minta. Cuman terlalu sempit, lingkup yang kita punya itu masih di Malang aja kayak gitu loh, Mas. Ya udah, kenapa kamu nggak cas orang-orang yang butuh mentor di Malang aja? Rif. Oke, kemarin kita sudah dari speaking sudah testing free mentoring untuk 3 kali dan pesertanya itu malah mostly dari luar Malang, Mas. Oke, dari Surabaya. Berarti kamu salah dong. Kenapa kamu malah ambil pesertanya yang dari luar Malang? Kamu punya mentornya yang jago masak, tapi kamu cari muridnya yang sukanya olahraga, gitu kan? Berarti nggak matching dong. Ya, ngerti ya? Sebenarnya kita bilang matching, Mas, karena jadi mentor kita itu benar-benar yang akademik. Kan ada sekarang mentoring kayak digital marketing dan lain-lain. Nah, kita fokus ke akademik dan market yang kita tuju itu memang akademik. Cuman mahasiswa standarnya di Malang dan di luar Malang itu berbeda. Nah, itu yang membuat kita masih merasa belum tervalidasi dengan baik kayak gitu. Berarti bahwa kamu punya mahasiswanya yang di luar Malang, tapi dosennya itu mentornya itu orang Malang gitu, yang mungkin kalau wawasannya itu kurang dibandingkan sama yang di kota-kota lain. Apakah begitu? Yes, benar. Ya, betul. Ya, berarti kamu harus cari yang mentornya kamu belum dapat yang bagus. That's why aku ngomong kan, kualitas mentor kamu tuh masih belum. Makanya kamu nggak yakin. Nah, jadi bagaimana melakukan itu ya kamu harus carikan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kamu udah sesuai, kamu nggak bakal takut, kamu akan coba. Karena kebutuhan usernya sudah bilang, kita mau bayar 50.000 loh. Tapi karena kamu nggak bisa angkat orang yang memang sesuai dengan kebutuhan mereka atau lebih daripada itu, maka kamu nggak berani. Ya, jadi banyak hal tuh kalian sudah tahu jawabannya. Tapi kalian tuh menolak melakukan itu. Jadi itu tinggal keberanian kalian tuh decisiveness ya. Berani menentukan apa tidak. Kalau kalian nggak berani, kalian tahan, kalian mikir terus nggak jadi. Nah itu caranya biasa tuh nanya why 5 kali. Dan kamu harus jawab itu dengan tegas. Akhirnya ketahuan masalah saya itu apa. Dengan ini saya udah tahu, masalah kamu adalah kamu nggak yakin sama mentor kamu. Makanya kamu nggak berani bayar mahal. Kenapa nggak yakin sama mentor kamu? Karena kamu dapat mentor yang mungkin wawasannya tuh kurang dibandingkan sama audiens kamu lebih bagus. Audiens kamu tuh di luar Malang, mungkin kota-kota yang lebih besar. Tapi kamu dapatnya mentor yang Malang, baru dekat sama saya. Nah, jadi saya tanya kamu lagi, kenapa kamu cari mentor di Malang? Waduh, karena saya dekatnya di Malang. Arif tinggal di Malang ya? Ya, benar Kak. Iya, karena lingkungan saya di Malang, Pak. Jadi saya baru ketemu orang-orang di Malang, gitu kan. Nah, kenapa kamu nggak coba cari mentor yang di luar Malang? Oh, karena masalah saya tuh kita nggak sempat keluar, Pak, gara-gara COVID, jadi nggak bisa kemana-mana, gitu. Ya kan? Akhirnya ketahuan masalah kamu adalah memang kamu belum cari mentor yang pas. Ya, kamu harus solve problem itu. Ya, biasanya 5 kali why kamu bakal ketemu masalah seperti itu. Dan berjawab dengan jujur. Jawabnya jangan defensif ya. Ya, jadi minta satu orang yang agak kejam nanya kamu why 5 kali. Semua juga seperti itu. Kalau kalian bingung, cari satu orang yang kejam nanya kamu why 5 kali dan kamu bisa jawab itu. Dan akhirnya kebuka lah masalah sebenarnya itu seperti apa. Oke? Sip. Oke. Ya udah. Siap. Kita mulai sesi kita dulu ya. Ya, kita mulai sesi kita bakal ngomong mengenai startup finance. Di sini siapa yang ada pernah ini angkat tangan aja lulus kuliah atau sekolah di akuntansi atau keuangan? Ada nggak? Kalau di sini memang sebenarnya nggak show video ya memang ya. Kalau di tempat saya kalau nggak show video tuh saya suruh keluar. Ayo, ada yang mau keluar? Umum manajemen keuangan, kuliah manajemen keuangan nih, Pak Andi. Iya, kalau saya ngajar di Founder Institute, saya satu sesi itu 200 orang, semuanya founders. Kalau nggak tunjuk video, itu tinggal tunggu waktu dikeluarkan dari ruangan, tiba-tiba di-kick aja, dan nggak bisa balik lagi. Ya, ini satu hal adalah you need to have a courtesy untuk mau belajar dan merespect orang yang mau bagi ilmu sama kamu. Ya, courtesy as little as mendengarkan dengan baik dan tunjukin bahwa kamu tuh serius. Ya, karena pintu kamu terbuka tergantung kamu lakukan itu apa enggak. Ya, jadi kayak tadi contohnya Arif tuh bisa terbuka pintunya kalau dia berani membuka diri, bisa ngobrol masalah saya seperti apa. Tapi kalau dia nggak mau buka, dia nggak bilang, dia nggak ngomong dia charge-nya berapa, masalahnya seperti apa, dia butuhnya apa, semuanya itu ya udah, ya dapatnya sekedarnya aja.
Dan bagi saya untuk lihat, oh ini ada Rio, keren nih, ada Nur, Anissa, ada Muhammad, ada Dista, seperti ini. Gitu. When I know them, aku ada interaksi langsung sama kalian. Ya, dan kedepannya tiba-tiba kita ketemu di jalan, atau tahun depan, oh Pak, saya pernah ikut kelas Bapak loh di sini loh, waktu itu saya ngomong seperti ini, saya yang bikin aplikasi speaking ini, gitu kan ya. Dan pintu kebuka. Tapi kalau kamu ngumpet di belakang, ya kamu menyia-nyiakan kesempatan. Zaki mau bikin ini, bikin kelas, suruh timnya ngurusin semuanya, bahkan dia danain, dia ngurusin mentor-mentor datang semua. Tapi kalau kalian cuma pakai sekedarnya aja, sia-sia kesempatan ini. Ya, and you are the first batch, kalian bakal bawa nama startup kampus ini. Jadi jangan disia-siakan kesempatannya. Oke, ya ini bukan forum saya, jadi saya nggak mau terlalu keras. Kalau forum saya, ya udah, yang muncul video aja muncul, kalau nggak ya udah nggak usah gitu. Yang sambil tiduran, yang sambil di jalan, ya if you can't respect the others, then you don't deserve respect as well. Oke, hari ini kita bakal ngomong mengenai startup finance ya, dan saya ngomong adalah finance for startup. Atau dulu saya pernah kasih judul adalah finance for non-finance people. I want to make it very simple, karena pengertian saya, asumsi kita adalah sebagian besar dari kita tuh itu nggak pernah ada hubungan keuangan atau belajar keuangan, tapi ini perlu banget ya. Let me start. Oke, paling penting kita harus ada pengertian ini dulu. It is impossible to forecast revenue. Ya, jadi kalau ada yang bilang tuh, yang kalau kita bikin business plan, bikin apa, pertama kali kita bikin proyeksi keuangan, proyeksi penjualan, terus dikasih angka yang tabelnya tuh naik, itu tinggi ke atas kayak gitu kan ya. Dan kayaknya kita yakin banget itu yang kita ngomong-ngomong semuanya. Tapi penting banget, don't fool yourself, jangan bohongin diri sendiri bahwa it is impossible to forecast revenue. Oke, yuk repeat after me. It is impossible to forecast revenue. Atau ketik di chat deh, supaya kita ingat, saya ngelotok di kepala. It is impossible to forecast revenue. Yes. Nabil, sudah. Siapa lagi? Oke, ya. Ini kita ngasih dulu ya, karena kebanyakan kita tuh romantisme, kita bilang, waduh, revenue saya seperti ini, Pak, atau apa semuanya, gitu kan. And you are kidding yourself, kamu bohongin diri sendiri, gitu. Karena revenue itu tidak bisa diproyek, nggak bisa diprediksi. Suka-suka dia mau naik, mau turun, tiba-tiba tuh ada apa? Ada pandemi, toko nggak boleh buka, ya tiba-tiba internet mati. Kalau saya udah bikin produk setengah mati, bagus banget, saya mau jual, taunya nggak laku, nggak ada yang mau pakai, misalnya. Ya, so this is the first understanding. Oke, berikutnya. Nah, tapi kita bisa pakai cara-cara untuk memproyeksikan revenue kita. Ya, jadi yang kita kerjakan adalah, kalau saya kerjakan ini, moga-moga revenue saya itu bisa. Jadi apa yang kamu bisa adalah, kamu identify matrix-matrix yang, aduh ini saya pakai yang versi bahasa Inggris ya, saya punya yang bahasa Indonesia. It's okay, let's go there. Jadi kita bisa identify key matrix yang bisa kita pakai untuk melihat revenue kita. Ya, terus yang kita bisa kerjakan adalah kita bisa define, bisa pilih harga jual, atau harga yang ditawarkan, sama kira-kira marginnya mau berapa. Tadi Arif ngomong, saya mau jual jasanya tuh 50.000 ya per orang, dan 50.000 itu saya untungnya 20%, jadi saya dapat 10.000 ya 20%, ya dapat 10.000 perak gitu misalnya. Ya, dan kamu identify key metrics. Saya bakal sukses kalau saya bisa dapat 5.000 mentor yang dipakai jasanya setiap bulan. Jadi dari 5.000 kali 50.000 dapat angkanya berapa? Dan untung saya kira-kira saya mau 20%. Oke, kamu catat 20% untung saya. Oke, jadi tinggal dihitung aja. 50.000 perak kali ada 5.000 sesi yang dilakukan. Wah, saya bisa dapat 250 juta nih. 250 juta itu saya kali untung saya 20%. Saya bisa dapat 50 juta sebulan. Itulah keuntungannya Arif. Arif bilang, wah, hore ya, asik. Ini kita kerjakan. Berikutnya, kamu bisa define distribution strateginya kamu. Bagaimana kamu melakukan promosi atau bukan promosi. Bagaimana kamu menyampaikan produknya kamu sampai ke end user. Ya, jadi untuk saya jualan ini, saya harus kerjasama sama BEM mahasiswa. Dan BEM mahasiswa itu perlu dibayar sekian. Ya, jadi untung saya kan tadi kan dapat 50 juta, saya perlu bayar BEM mahasiswa sekian.
Atau saya perlu melewati channel ini, ada agentnya atau apanya, itu berapa lagi. Kalau kita jual produk, nah itu juga kan ada biaya-biaya lainnya yang perlu dimasukkan ke sana. Yaitu adalah distribution strategi saya seperti apa. Dan kamu juga define marketing strateginya kamu. Bagaimana kamu melakukan promosi ke orang-orang itu. Dan set target, ya, to measure effectiveness of your marketing effort. Jadi dari semua yang saya kerjakan, saya tahu untung saya 50 juta, tapi saya harus bayar biaya mahasiswa misalnya 20 juta sebulan, tinggal 30 juta, dan saya punya biaya distribusi, biaya marketing itu kira-kira 15 juta, sisa untungnya berapa? Tinggal 15 gitu misalnya. Nah, dengan itu, kalau cuma 15 juta sebulan, saya mau gajian aja nggak cukup nih. Saya punya staff 3 orang. Nah, dengan itu minimum berarti saya nggak bisa 5.000 yang saya jual. Ya, saya harus bisa ada 8.000 per bulan. Dan you set a target to measure effectiveness of apa yang mau kerjakan. Oke, nah itulah cara kamu kerjakan. Jadi kalau gitu 5.000 orang nggak bisa ya, harus 8.000 ke atas. Jadi take notice of number and statistik yang kamu kerjakan bulan per bulan, dan di-adjust dan fix KPI-nya kalau dibutuhkan. Jadi kalau target saya awalnya 5.000 ternyata nggak mungkin, kalau 5.000 pasti saya rugi, dia harus naik 8.000. Ya, 8.000 nggak mungkin, ternyata harus 15.000 yang saya harus arahkan seperti ini. Ya, kemudian juga ternyata itu kan jadi jumlah orangnya. Ternyata saya marginnya nggak bisa 20%, saya harus 25% baru bisa masuk. Dan kamu rubah lagi angka-angka itu. Itulah cara kamu memproyeksikan revenue. Oke, ya. Jadi mulainya seperti itu. Jangan langsung bilang, oh angka penjualan seperti ini. Dari mana angka itu? Angka itu masuk akal apa enggak? Oke. Nah, jadi tadi kan kita ngomong adalah identify key metrics. Matrix apa yang bisa kita identifikasi? Nah, contohnya key metrics itu apa? Berapa orang yang datang ke toko, berapa orang yang datang online, berapa member yang register, berapa orang yang nanyain, berapa order yang kita terima, berapa banyak penjualan yang terjadi, berapa banyak penjualan per customer, satu orang pakai berapa kali, dan yang lain-lainnya. Ya, kalau kasusnya Arif lagi tadi adalah kira-kira kalau saya nanti bakal bikin website saya, itu berapa orang yang datang ke website saya? Yang sehari yang datang adalah 1.000 orang, gitu. Nah, dari orang itu berapa yang daftar? Yang daftar ternyata adalah 100 orang. Ya, kemudian berapa orang yang datang dari referensi? Catat lagi semua. Berapa orang yang beli semuanya? Nah, itulah key metrics kamu bisa dapetin. Kamu harus catat key metrics itu. Ya, satu orang itu satu bulan tuh berapa kali mentoring dia? Karena satu kali mentoring 50.000, dia bisa 2 kali apa 3 kali, rata-rata berapa? Catat juga, itulah key metrics kamu. Nah, sebagai startup digital, beda sama orang lain adalah data itu penting banget. Data is your friend. Jadi jangan kita nggak pernah nyatat apa-apa. Ya, kalau zaman dulu susah karena kamu punya toko yang jaga kamu, ya harus ngelayanin customer, kamu juga ngurusin stok barang, ngurusin packaging, ngurusin pengiriman, ya kunciin pintu, harus macam-macam semuanya kan, dan nyatetnya tuh harus manual. Kalau sekarang kalau kita digital, semuanya tuh digital. Jadi berapa orang masuk website, angkanya pasti ada. Kamu tinggal capture datanya. Berapa orang yang klik ini, kamu tahu, kamu capture datanya. Ya, berapa orang yang beli, kamu tahu juga. Belinya kapan, kamu juga tahu. Belinya jam berapa, semua kecatat. Nah, data itu yang kamu pakai. Ya, inilah adalah key metrics-nya. Ya, ada data kayak dari data utama itu kamu bisa masuk ke data kedua, misalnya monthly active user. 1 bulan ada berapa user yang aktif, ya, atau weekly active user WAU, ada daily active user DAU, atau HAU, hourly active user. Per jam ada berapa orang datang. Dari sana kamu juga tahu jam berapa yang paling rame, jam berapa yang sepi. Jadi kalau jam yang rame, aku harus lebih proaktif campaign di jam-jam itu misalnya. Atau lagi istilah namanya ARPU, average revenue per user. Satu user itu revenue-nya berapa ke kita? Ya, ada satu orang yang dia mentoring tuh sebulan tuh 4 kali, jadi dia bayar kita 200.000. Rata-rata orang cuma 2 kali, cuma 10.000. Tapi ada satu segmen yang ternyata bisa 200.000. Siapa segmen itu? Oh, segmen itu ternyata mahasiswa yang matematika. Ya, karena lebih sering tentu waktunya. Wah, segmen ini bagus ya. Ya, terus kamu lihat lagi, ada berapa potensinya pasar yang mahasiswa matematika misalnya. Dan you know it, bookingnya ada berapa,
Ya, ada data lain kayak burn rate, berapa biaya yang kamu keluarkan untuk cost-nya kamu. Ya, akhirnya ada data lain kayak CAC, cost acquisition customer. Satu customer saya datangin mereka, berapa biaya yang saya harus bayar, berapa promosi yang saya keluarkan untuk bawa mereka. Ya, ada LTV, lifetime value. Ini mahasiswa saya mentoring dia, ternyata mereka pakai jasa saya cuma 2 tahun. Setelah itu udah dapat kerja, dia udah nggak pakai lagi. So, your lifetime value berapa? Per bulan mereka mentoring 2 kali, bayar 100.000, kali setahun, kali 12 bulan, kali 2 tahun. Total angkanya satu customer saya adalah 12 bulan, kali 2 kali mentoring, kali 2 tahun, kali 50.000. Jadi satu customer itu nilai ke saya adalah 2,4 juta. Karena lifetime selama 2 tahun, dia pakai jasa saya sebanyak itu, dan dia bayar kita 2,4 juta. Gitu. It is called LTV, lifetime value. Kalau saya tahu satu customer bisa ngasih saya 2,4 juta dan margin saya 20%, berarti per customer saya dapat untung Rp480.000. Ya, berarti biaya saya mendapatkan satu customer itu nggak boleh lebih tinggi daripada angka ini. Ya, untuk dapetin customer, dia pakai jasa saya 2 tahun dan kasih saya uang 2,4 juta, untung saya cuma 480.000. Tapi biaya mendapatkan mereka, promosi yang saya kasih dia, ya itu saya ngasih dia 500.000 voucher gitu atau apa gitu ya, itu saya rugi karena dia cuma menyumbang 480 buat saya. Ya, ngerti ya angka-angka seperti itu. Ini yang perlu kita ngerti. Oke, sampai sekarang ada pertanyaan dulu? Saya mau nanya sih, Silakan. kalau key metrics ini sebenarnya enaknya satu aja gitu yang kita fokus, habis itu kita breakdown gitu atau gimana? Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyak ya? Sebanyak-banyaknya. Ya, jadi makin banyak kamu capture data itu dan kamu lihat, nanti kamu bisa perhatikan pola-polanya ada seperti apa. Ya, pasti awalnya tuh nggak gampang. Ini namanya siapa yang nanya? Reno. Reno, kamu bisa apa? Crew ID itu ngapain? Crew ID itu job portal buat apa? Kita mempertemukan orang perfilman sama production house. Oke. Ya, berarti kamu punya key metrics apa? Pasti berapa orang yang mengunjungi website saya. Ya. Sebenarnya menurut aku matriksnya ini sih, ya seberapa banyak yang daftar, ya benar sih, tapi yang daftar jadi user gitu. Enggak juga, semua data harus kamu catat. Orang yang daftar ke user itu subjek tuh berapa yang datang ke website kamu. Berapa datang ke website kamu, subjek tuh berapa banyak promosi yang kamu lakukan di luar sehingga orang tahu website kamu. Ya, jadi data itu kamu catat semua. Jadi dari kamu tahu kan, dari orang yang datang ke website saya, berapa yang bahkan dia stay berapa lama di website saya. Semenit, 2 menit, atau 5 detik keluar. Gitu misalnya. Jadi kamu bisa perbaiki itu. Jadi supaya orang register, biasanya yang register itu kalau udah stay lebih dari 5 menit. Dia baca ini. Jadi kamu perlu pikir, bagaimana cara saya bikin mereka stay lebih dari 5 menit. Ada informasi ini, ada data apa, ada pesan-pesan yang bagus. Nah, itu kamu perbaiki terus sehingga dia stay agak lama, akhirnya dia register baru nanti dia bisa pakai jasa kamu. Nah, jadi data apa yang bisa kamu catat? Apa aja yang bisa kamu dapatkan dari interaksi kamu dengan customer? Dengan itu kamu bisa perbaiki. Pantes aja yang daftar setahun cuma 5.000, ya. Yang masuk ke website saya tuh sehari cuma ada berapa? Yang ngeklik cuma berapa? Jadi bagaimana cara saya datangin orang ke website saya? Gitu ya. Jadi key metrics itu semuanya ya, bukan cuma satu. Ada satu yang paling penting, namanya North Star Matrix. Ini ada istilah, tapi kita nggak ngomongin itu hari ini ya. Harusnya nanti ngomong di sesi yang go to market atau apa gitu. Ya ada North Star Matrix bahwa satu aja yang kita mau cari data ini yang kita jagain. Kalau kita dapetin dapetin angka itu bisa naik, yang lain tuh keangkat. That's called North Star Matrix. Misalnya berapa orang yang daftar di portalnya Crew ID. This is my North Star Matrix. Ya, yang lain semua mendukung untuk menuju matrix satu itu. Tapi hari ini saya nggak ngomong itu. Saya ngomong adalah bagaimana menentukan revenue. Jadi satu, you define your key metrics, dan key metrics itu akhirnya nanti balik ke set target, dan itu yang menjadikan revenue kamu. Karena semua revenue itu datang dari key metrics. Oke? Sip. Ada lagi pertanyaan? Ada. Oke, next. Tapi kebalikan dari revenue,
expense itu gampang di forecast. Jadi kalau revenue itu banyak orang yang salah proyeksi, ternyata penjualan nggak segini. Ternyata hasilnya nggak seperti apa yang saya harapkan. Turun 30%, turun 50%. Kadang-kadang hanya mencapai 10% daripada yang saya perkirakan. Ya, itu biasa kalau salah proyeksi revenue. Tapi jangan salah proyeksi expense. Ya, pengeluaran. Karena pengeluaran itu gampang banget diproyeksi, gampang banget di forecast. Oke? Nah, pengeluaran itu apa? Gampang. Biaya-biayanya adalah, kalau saya bikin accounting, saya cuma bilang biaya orang, biaya kantor, biaya infrastruktur, biaya bisnis, biaya marketing. Ini 5. You can do your own categorization ya, cara mengkategorikan. Kalau saya yang gampang adalah untuk bisnis saya berjalan, saya pasti harus punya karyawan. Semua biaya yang hubungan sama karyawan aku gabung di satu, namanya people cost. Kedua, saya punya kantor supaya orang saya bisa kerja. Ya, semua biaya yang berhubungan sama kantor itu di office cost. Sewa kantor, listrik di kantor, kemudian office boy di sana, makanannya, cateringnya, anything to do with buildingnya yang kita butuhkan itu di office cost. Sekarang work from home ya mungkin jadi berkurang, tapi tetap ada gitu. Ketiga, infrastruktur. Apa yang saya butuhkan untuk menjalankan bisnis saya? Kayak Crew ID misalnya, saya butuh server, ya, saya butuh internetnya di sana. Anything to do with infrastruktur masuk ke sana. Oke. Ketiga, business cost. Apa yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis saya? Misalnya, aku perlu jalan keluar, biaya transport, ya, biaya makan siang sama orang-orang, biaya travel, misalnya keluar kota, ya, itu masuk ke business cost. Terakhir, marketing. Bagaimana mempromosikan. Jadi, bagaimana datangkan customer lebih banyak lagi. Ingat, yang datangkan customer itu cuma yang terakhir, marketing cost. Sisanya tuh enggak. Ya, sisanya ya itu modal yang harus diadakan, ada karyawan yang kerja. Jadi ini kita banyak istilah adalah namanya troublemaker sama problem maker sama problem solver. Problem maker itu adalah orang marketing karena dia yang keluar jualan datangkan masalah buat kita untuk kita solve. Yang solver itu yang di belakang, ada orangnya, ada kantornya, ada infrastrukturnya, ada bisnisnya semuanya. Tapi kita perlu juga ada marketing yang cariin klien sehingga kita harus do something with that. Oke, nah ini perlu dibalance. Ya, dari sini cukup jelas. Ada pertanyaan? Ini aja komponen cuma 2, revenue sama expense. Revenue tidak bisa diproyeksi, berat sekali diprediksi, tapi expense pasti bisa. Nah, accounting buat startup untuk pemula, kamu cuma perlu tahu dua hukum ini gitu, ya. Jadi supaya lebih melotot, ayo kita ketik sendiri di sana, expense are easy to forecast. Ketik di chat biar ngelotok masuk ke kepala kita. Ya, expense are easy to forecast. Jadi kita punya dua mantra ya. Satu adalah revenue is impossible to forecast, but expense are easy to forecast. Jadi pegang dua hal ini. Kalian mau bikin apapun juga, kalau udah pegangan ini seperti ini, kalian tuh bisa gampang menjalankannya. Oke? Got it? Nah, jadi komponen itu. Kalau tadi kan revenue itu banyak banget komponen, pusing banget kita catat, kita harus ini, supaya kita tahu polanya. Jadi dengan pola kita tahu berapa orang datang website saya, berapa orang pakai berapa lama, dia ngapain aja di sana, berapa yang belanja, semuanya. Dan from there you know the pattern, hopefully you can predict your revenue. Ya, kalau expense gampang, semua biaya seperti ini. Oke, kalau saya lanjutkan, nah, kalau bikin laporan keuangan seperti ini, financial komponennya ada revenue, dipotong COGS, ya. Tahu COGS itu apa? COGS itu adalah cost of goods sold. Jadi revenue saya berapa, saya jual barangnya berapa, tapi modal untuk barang itu tuh ada. Oke, terutama kalau orang-orang tuh usahanya tuh jualnya produk. Ini saya jual apa? Misalnya saya jual kue, ya. Kue saya jual satu kue harganya 100.000, tapi modal dasar bikin kue itu adalah 30.000 perak. Kenapa? COGS itu adalah tepungnya, menteganya, krimnya, coklatnya, atau apa selainya semuanya itu 30.000 perak. Jadi jualnya 100.000, modalnya 30.000. Gross marginnya berapa? 70.000. Oke, ngerti ya?
Jadi COGS adalah biayanya langsung terkait dengan mendapatkan revenue itu. Oke, ada pertanyaan di sini antara revenue, COGS sama gross margin. Ini kan karena saya nggak tahu level kalian seperti apa ya. Ada yang bingung, masih nggak ngerti, Pak, apa sih COGS itu? Pak Andi, Silakan. COGS itu mirip HPP nggak Pak? Atau beda lagi? Apa itu kepanjangannya? HPP, harga pokok produksi. Yes, betul. Ya, bahasa Indonesia HPP ya. Jadi, Ya. boleh kamu jelasin saya deh HPP itu apa? Biar teman-teman yang lain juga tahu. Kalau setahu saya, kalau HPP itu kayak biaya-biaya produksi apa aja yang nantinya itu dibutuhkan buat produksi. Kayak misal kalau perusahaannya dagang itu akan lebih gampang ya HPP-nya. Kayak contohnya jualan kue gitu, ya terigu, terus dan selai atau apa kayak gitu. Oke, saya mau nanya kamu sekarang, Umu ya, namanya Umu. Iya. Tadi kan ada si Arif. Arif bikin Speaking. Speaking adalah platform pementoran gitu. Revenue-nya tuh berarti apa? 50.000 kan dia bilang kan? Iya. COGS-nya berapa? Nah, kalau kamu nggak tahu, kamu pasti nggak tahu. Kamu harus tanya si Arif dong. Arif, biasa, mana Arif? iya. Ayo muncul. Tergantung nanti biaya mentornya mungkin berarti. Arif, COGS kamu berapa, Arif? Atau HPP-nya kamu berapa? 65% dari 50.000. Berapa itu jadi? Bentar Kak, ngitung. Masa kamu nggak keluar kepala? Berarti kamu perlu bayar Sekitaran 32.500 ke si mentornya. 32.000. Ya, berarti kamu perlu bayar mentornya 32.500 karena itu biaya langsung kan. Jadi untuk menghasilkan jasa itu, kamu jual 50.000, kamu kasih mentor 32.500. Untungnya kamu, berarti gross margin-nya kamu 17.500. Ya, oke. Umu, kamu bikin civil act itu apa? Jadi kayak sebuah marketplace yang nantinya itu mempertemukan klien yang lagi butuh jasa desain rumah sama teman-teman arsitek. Oke, kamu dibayar, kamu dapat uangnya apa? Jadi Jasa nanti apa? dari manajemen kami itu akan ada biaya 10% dari nilai Saya nggak bilang proyeknya. biaya dulu. Kamu dapatnya, kamu dibayarnya apa? Apa yang kamu jual? Yang kami jual berarti jasa desain rumah. Jasa desain rumah. Berarti kamu yang mendesain atau kamu hanya mempertemukan desainer dengan pemilik rumah? Mempertemukan kan? Oke, berarti revenue kamu apa? Revenue-nya dari ini 10% nilai project. Oke, berarti bukan dari jasa desain rumahnya loh ya? Iya. Ya, jasa desain rumah adalah itu semua transaksi yang terjadi, tapi kamu cuma dapat 10% itu. So, revenue kamu adalah 10% dari nilai project. Iya, berarti misalnya kan nilai project-nya berapa sih biasanya? Mungkin sekitar kayak paling murah sekitar 5 juta. Ya, enggak, renovasi rumah masa 5 juta lebih dong. Berapa sih? Kalau satu, benar. Itu permisalan aja sih, Pak. Ya, misalnya, kalau saya mau renovasi rumah nih, berapa sih biaya saya renovasi rumah? Izin menjawab, Pak Andi. Boleh, ya, Raffi. Ya, jadi kalau umum ini background-nya manajemen, jadi kalau saya ini lebih ke engineering-nya ya. Kalau renovasi rumah tergantung ya, biasanya mungkin sekitaran 200 juta ke atas, tapi yang revenue di sini tuh bukan biaya pembangunannya, lebih ke desainnya gitu. Kalau desainnya, desainnya 5 juta. Iya, itu kalau kan desainnya. Tapi kan kamu nggak terima uang 5 juta itu ya? Lewat ke kita, lewat platform. Jadi nanti. Oh, lewat kamu. Oke, kalau lewat kamu bisa catat sebagai revenue sebenarnya. Ya, oke. Jadi revenue itu 5 juta, sama bagian kamu berapa? Ya, 10% ya dari itu total project-nya. 10%, berarti kamu dapat 500.000. Iya, betul. Ya, sekitar itu. Oke. Ya, so you can say adalah revenue tuh karena kan lewat kalian yang bayar. Jadi gini loh, penting banget di bisnis kalau kamu bisa capture revenue-nya, nilai kamu lebih tinggi. Ya, jadi kalau misalnya kamu bilang kan antara pelanggan sama si penyedia jasa, mereka bayar langsung, 5 juta dia bayar langsung, dan dia cuma kasih kamu komisi kamu yang 500.000, berarti revenue kamu 500.000. Ya,
COGS-nya ya mungkin kamu ada kasih komisi sama orang tengah-tengah 5%, 50.000 kasih orang. COGS-nya 50.000, jadi gross margin kamu 45.000 misalnya. Tapi kalau kamu bisa terima uangnya, berarti revenue kamu naik. Revenue kamu jadi 5 juta. Ya, cuma COGS kamu 90%. Margin kamu 10%. Iya. Ya, oke, Ya. gitu ya. Jadi bisa dua cara kamu menghadapi itu. Jadi bisnis kamu valuasinya ditentukan oleh berapa banyak nilai yang bisa kamu capture dalam bisnisnya kamu. Oke, ada yang mau nanya lagi mengenai ini? Atau mau nanya contohnya? Waduh, kalau saya nyatetnya revenue-nya apa ya? Ayo, saya kasih kesempatan. Jadi sebenarnya ini ya, kalau aku mau nanya lagi, jadi sebenarnya lebih bagus kalau kita sebenarnya transaksinya itu ada di platform kita gitu. Jadi kita secara tidak langsung kita lebih bagus gitu ya, lebih compelling lah ini kita Ya, ke benar. investor akan lebih compelling. Jadi jangan ini, kita ingat ya, kalau bikin bisnis jangan lihat saya compelling di mata investor ya. Enggak. Ngomong adalah value yang saya kasih ke customer. Kalau customer itu bisa saya bantu, bahkan transaksinya pun bayarnya lewat saya. Misalnya nih si Ungu sama sama Raffi, dia bilang biar mereka bayar biayanya untuk desain itu sama kita juga. Supaya apa? Karena kalau sama kita tuh nggak repot, terjamin, ada garansi. Ternyata desainer tuh kabur, nggak ngerjain atau apa, uangnya pun udah kita pegang, nanti kita balikin uangnya. So you deliver a value for them. Jangan bilang karena saya tangkap ini, jadi saya agak lebih gede, investor suka. Mikirnya jangan kayak gitu, salah. Nanti kita jadi eksploitatif banget. Tapi saya memberikan nilai ke mereka untuk kemudahan. Sama Bukalapak juga. Bayar ke Bukalapak dulu. Kita punya rekening yang kita jaga. Jadi nanti kalau kamu udah bayar, udah dikirim, baru uangnya saya lepas. Dan itu dia memberikan nilai ke pelanggan lebih bagus lagi. Ya, dan memberikan alasan untuk mereka pegang uang itu. Jadi Crew ID juga mikir seperti itu. Transaksi nanti, saya memudahkan orang pas mau hiring, mau bayar fee-nya ke insan seni itu lewat saya aja. Kenapa? Karena saya ada garansi, ada asuransinya, ada apanya semua jadi lebih baik lagi. Jadi kamu memberikan nilai lebih tinggi, mikirnya seperti itu. Oke? Ya, ini trik-triknya aja ya. Saya hari ini kita nggak ngomong seperti itu detail, tapi ya nggak apa-apa, kita bisa bahas juga. Alright? Oke? Sip. Nah, dari gross margin itu baru ketahuan, dan sekarang kita kasusnya si fill up 5 juta revenue, COGS-nya adalah 45 juta. 5 juta revenue, COGS-nya 4,5 juta, ya, gross margin-nya 500.000. Oke, di 500.000 itu baru dipotonglah expenses tadi, office, people, infrastruktur, bisnis, marketing, dan dapatnya adalah net margin. Ya, net margin kadang-kadang ditambah adalah other revenue, ada revenue lain dari menang lomba, dikasih uang sama Zaki 5 juta. Dikasih apa, itu ada revenue, ya, yang revenue tidak ada hubungan sama bisnis utama, itu taruh di bawah, dapatlah net profit atau net loss. Inilah kira-kira pembukuan kalian harus ada seperti ini. Oke, ini Akbar ya, mau nanya ya, silakan Bar. Iya, perkenalkan nama saya Hasbi Akbar, panggilannya Hasbi, soalnya ada Akbar yang lain. Oke. Iya, jadi mungkin mau memperkenalkan bisnis saya dulu. Jadi bisnis saya Marketing Indonesia bergerak di bidang pengajaran software teknik. Tujuannya untuk membantu mahasiswa teknik, untuk membantu orang-orang teknik, khususnya mahasiswa, dalam ini mencapai dunia kerja, gitu ya. Nah, pertanyaan saya dari tadi kan yang dibahas kan sistemnya revenue sharing ya, di mana ngomongnya COGS-nya berapa persen dari jumlah barang gitu. Gimana kalau kasusnya itu bukan revenue sharing? Jadi katakanlah kita udah punya harga HPP. Katakanlah misalkan dalam kasusnya tadi, atau dalam kasus saya deh, saya bayarin pengajar gitu kan. Pengajarnya itu tidak dibayar dalam bentuk revenue sharing gitu. Langsung total katakanlah, oh, aku pengen 3 juta, pesertanya terserah gitu. Nah, itu kan udah COGS ya gitu ya. Tapi kalau untuk net marginnya gimana cara menghitungnya? Apakah kita harus apa ya istilahnya, kayak kira-kira pesertanya bakalan dapat berapa nih gitu, terus kita bagi atau seperti apa gitu? Iya, jadi kamu bikin sekolah online kira-kira ya? Iya, ya, untuk melatih orang-orang teknis supaya nanti mau kerja dapat nilai bagus. Jadi disesuaikan skillnya supaya lebih job ready.
semacam Ya. itu. Oke, jadi gini, berarti revenue kamu jelas dong. Revenue kamu apa? Orang yang membayar Ya, berarti ada 5.000 orang yang ikut, satu orang bayar 1 juta. Udah 5.000 kali 1 juta, dapat. Angkanya seperti itu. Ya, 5 miliar kamu dapat revenue-nya. Gampang kan? COGS-nya apa? Nah, kalau bilang COGS-nya kan pengajar. Itu bisa dilihat dua sisi. Satu, pengajar itu masuk ke people cost. Kalau itu staff-nya kamu, ya itu masuk di people cost. Tapi kalau ternyata kamu modalnya adalah kerja sama orang-orang, dia ngajar, dan tiap kelas misalnya kan satu orang bayar 1 juta, satu kelasnya isi 5 orang atau 10 orang, jadi 10 juta. Dan pengajar itu dibayar 2 juta. Ya, dan pengajar itu masuk di COGS di HPP. Ya. Terus juga kamu ternyata nyewa kelasnya itu one off. Kamu nggak pakai, bukannya gedung kamu sendiri, tapi kamu nyewa dari coworking, dan hitungnya jam-jaman atau per sesi. Jadi kamu terima 10 juta, bayar pengajar 2 juta, sewa gedung itu 500.000. Jadi potong lagi COGS adalah 2 juta buat pengajar, 500.000 buat gedung. Tapi kalau gedung itu ternyata udah punya kamu sendiri, itu mungkin masuk ke biaya infrastruktur di luar sana. Ya, jadi ada cara-cara kamu mencatat. Nanti kamu lihat cara terbaik catatnya seperti apa. Oke, kalau yang langsung berhubungan masukkan di sana. Karena ada konsekuensinya. Nanti saya akan jelaskan konsekuensinya itu apa. Iya. Oke, ya. Mungkin ini sih pertanyaannya lebih ke arah net marginnya ya. Kalau COGS-nya emang udah jelas kan. Tapi kan kalau tadi kan disebutkan saya dapat 5.000 peserta. Sebelum saya launching, saya kan nggak tahu kalau pesertanya bakalan berapa. 5.000 peserta itu kan baru tahu setelah emang pendaftarannya udah ditutup. Nah, mungkin kalau kayak gitu cara menghitung net marginnya gimana? Atau emang kita nggak tahu, kita cuma bisa proyeksi aja gitu. Iya, nanti lo bisa tahu karena itu net margin itu kan dipotong expenses bisa kamu proyeksikan. Nanti saya kasih tahu seperti apa caranya. We going to discuss on the next slide. Oke, tapi ini cuma kira-kira template semuanya. Yang saya mau adalah dari kita semua di sini ngerti ya. Kalau saya ngomong office expense, people expense, infrastructure expense itu apa isinya? Nggak ada yang bingung ya. Tahu semua. Oke? Sip. Kalau ada yang mau nanya sekarang nih. Kalau nggak nanti ke belakang tambah banyak tambah bingung nanti. Oke, good ya. Aku lanjut. Nah, ini nih penting. Ya, ini penjelasannya kan. Revenue adalah selling price. Ya, atau ini ada revenue, ada COGS dan yang lainnya. So, yang kita perlu perhatikan di item-item ini satu adalah di revenue. Revenue itu cara kita mengoptimize revenue kita cuma ada 3 cara. Satu adalah harga jualnya, berapa banyak kita jual, dan berapa sering kita jual. Ya, untuk naikin revenue cuma ada 3 cara. Jual lebih mahal, jual lebih sering, atau jual lebih banyak. Jadi kalau McTech adalah dulu seorang bayarnya 1 juta perak, bisa nggak saya jualnya lebih tinggi? Yaitu 1,5 juta. So, strategi yang perlu kamu pikir. Atau bisa nggak jual lebih sering? Jadi kelasnya saya itu seminggu sekali, sekarang aku bikin seminggu 2 kali. Jadi lebih sering terjadi. Ya, atau orangnya itu biasa satu orang cuma ikut 1 kelas, bisa nggak saya jual 2 kelas sama dia? Itu selling frequency. Ketiga adalah selling amount. Bisa lebih banyak nggak kelas yang saya bikin? Oke, 3 ini strategi. Nah, dari 3 strategi ini, mana yang paling bagus? Ayo, saya mau nanya sama Nuruisisa, Siva. Panggilnya apa nih? Siva. Iya, Siva, Pak. Ayo. Ya, menurut kamu ada 3 strategi. Jual lebih banyak, jual lebih sering, sama jual lebih tinggi. Dari 3 macam strategi. Mana yang paling bagus? Mungkin bisa jelasin dulu, e-core itu apa sih? E-core itu sebuah e-commerce website yang tujuannya sih membantu untuk UMKM menaikkan salesnya dia gitu untuk barang-barang eco-friendly product gitu. Oke, misalnya ada UMKM mereka jualan, ya. Ada cara adalah jual lebih mahal. Jadi biasa tuh barangnya harganya tuh 500.000, sekarang jadi 800.000, naik 15% misalnya. Atau jual lebih sering, ya. Satu pembeli misalnya kalau datang dia cuma beli datang sebulan sekali, ini datang sekarang biar seminggu sekali.
Dia lebih sering dia datang, ya. Atau jual lebih banyak. Saya dulu cuma jual 1, karena saya mau ningkatin penjualan 30%, saya harus jual tuh ya 30% lebih banyak barangnya. Mana strategi yang paling bagus? Mungkin jual lebih sering kali ya, Pak. Yakin? Atau Ya. lebih banyak ya? Jual lebih banyak. Gini, kalau jual lebih banyak, capeknya ya, kamu mau naikin penjualan 2 kali lipat, kamu capeknya 2 kali lipat. Kenapa? Karena kamu harus cari orang 2 kali lipat yang datang beli sama kamu. Oke? Itu adalah strategi yang paling nggak bagus. Oh. Yang berikutnya, yang kurang bagus, spesial agak lumayan, adalah jual lebih sering. Orangnya sama, orangnya tetap 5 orang, tapi dia beli 2 kali. Kalau tadi, kamu orangnya dari 5 orang harus bikin 10 orang yang beli. Strategi kedua adalah 5 orang yang beli, tapi dia beli 2 kali. Jadi kamu cukup ngomong sama 5 orang. Ya, yang ketiga, ya orangnya 5 orang, tapi dia nggak beli 2 kali. Cuma dia belinya harganya 2 kali lipat lebih mahal barangnya kamu. Dari 3 itu kerja paling sedikit yang mana? Yang nomor 1. Ya, jadi keberhasilan kalian adalah bagaimana kamu bisa ningkatin value-nya kamu. Barangnya sama dulu harganya 500.000, sekarang jadi 1 juta harganya. Nah, servisnya kamu itu jadi lebih tinggi nilainya, orang mau lebih bayar lebih mahal, itu lebih bagus. Jadi semua yang kita kerjakan adalah bagaimana how you can increase the value of your product. Jadi kita nggak jual murahan, kita naik ke premium, lebih berjasa sehingga orang mau bayar lebih tinggi buat kamu. Gitu, daripada orangnya disuruh pakai lebih banyak produk. Dulu beli barang 1, beli 2 ya sekarang ya. Kalau beli 2 berarti kamu harus kerjakan 2 produk kan? Iya. Ya, orang yang beli masih sama. Yang ketiga, harus bikin barang tuh lebih banyak lagi. Cari pembeli lebih banyak lagi, itu lebih capek. Nah, jadi strategi yang revenue adalah try to sell higher price if you can. Caranya bagaimana? Bukan naikin harga aja, naikin mutunya, naikin nilainya sehingga orang mau. So there's always how you think about it. Oke, jadi saya ngajarin kamu overall business development juga sambil ngomongin finance ya. Karena saya bukan orang finance, kalau ngomong finance aja bosan. Oke, selling frequency, selling amount. Oke, jelas ya. Terus kedua, COGS. COGS adalah yang berhubungan langsung dari HPP kan, yang berhubungan langsung dengan bagaimana kita mendeliver jasa kita ke orang-orang. Jadi kalau saya ngajar, berarti harus ada guru yang ngajar, harus ada ruang kelasnya, ya, harus apalagi yang berhubungan yang langsung berhubungan dengan produk itu, dipotong itu. Jadi kalau kita jual barang, ya itu bisa packagingnya, deliverynya, komisinya. Kalau kita jasa adalah penyedia jasanya, tempat yang kita pakai, ya itu yang berhubungan langsung. Commission itu masuk di COGS. Oke, ya. Nah, dan dari sana dipotong barulah jadi gross margin. Nah, dari semua hal itu yang paling penting buat kita nomor 1 adalah gross margin. Ya, tadi siapa nanya ngomongin net margin. Oke, net margin itu penting, tapi lebih penting lagi gross margin. Dan sebagai pengusaha adalah usaha kita sebesar-besarnya bagaimana ningkatin gross margin setinggi-tingginya. Oke, tadi kita ngobrol, gross margin kalian itu nggak tinggi-tinggi loh. Cuma 10%, 12,5%, 17%. Bisa nggak kita bikin bisnis yang gross margin tuh 40%, 50%, bahkan kalau bisa 100%. Oke, bisnis apa yang marginnya tuh 100%? Saya mau ngomong, misalnya kayak Google, itu menarik tuh. 1 klik harganya bisa 8.000 perak, 10.000 perak, 20.000 perak. Dia jual iklan kan, Google Ads-nya. Itu modalnya hampir nggak ada. Ya, atau kita jual jasa yang digital. Ya, saya bikin konten, saya bikin gambar, saya taruh online, orang bisa beli gambar itu. Atau saya bikin buku, gitu, e-book, saya nulis buku 1 kali aja saya taruh, orang bisa beli. Cost-nya nggak ada karena digital semua, nggak ada biaya cetak, ya, nggak ada biaya distribusi, ya, nggak ada biaya packaging, nggak ada apa semuanya. Jadi bisnis yang gross margin-nya makin besar itu makin bagus. Contoh saya bikin software, gitu kan ya. Software apa misalnya, atau aku bikin coding atau gimana, tuh saya taruh, saya jual gitu. Atau lagu saya taruh di online, itu cuma 1 kali bikin. Tapi orang pakai 1.000 kali, 1 juta kali, 10 juta kali, itu marginnya udah kagak ada. Adanya semua tuh di bawah. Biaya kantornya dia, biaya dia makan, dia nyanyi, biaya sewa studio 1 kali dipakai.
Ya, so bisnis yang makin bagus tuh makin yang gross margin tuh makin bagus tuh makin tinggi, makin tinggi makin bagus. Oke, so think about all your business. Kira-kira bisnis saya tuh masuk yang margin rendah atau margin tinggi? Ya, aku pengen nanya sama Moski, Nabil. Penasaran nama produk kamu tuh Moski, kamu bikin apa? Halo ya, sebelumnya suara aku jelas belum Pak? Ya, jelas. Jadi Moski ini sebetulnya kayak platform yang membuat orang-orang itu jadi lebih sering ke masjid, Pak. Jadi kita membuka donasi. Nah, nanti donasi ini bakalan kita salurkan ke masjid-masjid untuk bagi-bagi makanan ke jamaah masjid, Pak. Gitu, Pak. Oke, jadi cara datangin orang ke masjid bukan kamu menjual kebenaran buat dia atau keselamatan, tapi kamu kasih makanan, gitu ya? Iya. Soalnya itu terbukti lah melalui riset kita, Pak. Oh gitu ya. Iya, Pak. Jadi kasih makan dulu, nanti baru kita selamatkan dia. Kasih makannya setelah sholat gitu. Ya, betul juga ya. Iya. Nggak kepikir saya. Iya ya. Oke. Nah jadi kamu dapat uang dari mana? Berarti dari sumbangan dong. Sebetulnya bukan hanya dari sumbangan sih Pak ya. Nantinya kita pengen membuat kayak ekosistem masjid seluruh Indonesia Pak. Oke. Gitu. Oke. Good. Ya, kita nggak usah terlalu detail karena saya nggak ngerti bidang itu. Jadi kira-kira revenue kamu dari sumbangan, donasi, atau orang-orang yang memang nanti mau taruh uang di sana gitu. Iya, jadi iya Pak. UGS kamu apa? Nasi bungkus itu, gitu kan? Sebetulnya nasi bungkusnya kita beli melalui UMKM Pak. Jadi kita juga menjual UMKM di situ. Betul. Nah, jadi dia pinter. Dia pun nggak usah ngurusin nasi bungkus sendiri, dia cuma numpang lewat doang gitu kan. Nanti orang lain yang ngurusin nasi bungkusnya, dia optimize marginnya dia. Gitu, dia optimal risiko dia. I think ini menarik. Nah, jadi kita selalu pikir strategi seperti itu. Bagaimana saya mengoptimize, atau nanti Nabil bisa mikir, bagaimana aku dapat revenue tapi orang datang ke masjid nggak usah kasih nasi bungkus, tapi dikasih dangdutan aja misalnya gitu kan, karena lebih efisien gitu kan. Satu kali nyanyi yang nonton 10, 1000, 100.000 orang sama. Kalau nasi bungkus perorangan. Nah, ini yang kita pikirkan strategi. Mungkin contoh yang jelek ya, tapi kalian ngerti maksud saya ya. Aku mau nanya sama ini mungkin yang ini deh, siapa lagi? AZF, namanya tuh AZF. Ami, kamu bikin apa, Ami? Mungkin dari Barangkas, boleh? Boleh. Ya. Oh, AZF tuh dari panitia toh? Hostnya, Ami hostnya. Aduh, saya bikin nama perusahaan. By the way, saya kalau bikin foundation juga namanya AZF kan, nama saya kan Undesign. Oh iya ya. Undesign Foundation ya. Oke. Ayo, siapa mau sharing? Oke, pengen tahu produknya dulu. Dari saya ya Pak Andi. Ya. Barangkas sendiri itu merupakan platform kita mengkonversi waste management, waste atau sampah dan barang bekas menjadi modal untuk investasi gitu. Dan kita membantu mahasiswa dan ibu rumah tangga. Selain itu juga sebenarnya kita akan masuk ke B2B dengan cara membiasakan mereka untuk bangun habitnya memilah sampah secara mandiri seperti itu. Oh, Barangkas barang bekas ya. Oke, ya udah. Revenue kamu tuh dari mana dapatnya? Dari komisi, fee penjualan atau konversi waste-nya ke investasinya gitu. Oke, jadi misalnya saya punya apa nih? Investasi apa? Investasinya sementara ini ada 2, emas sama reksadana. Oke, jadi saya punya barang-barang bekas apa gitu kan, misalnya saya punya mesin cuci udah mau dibuang gitu. Daripada saya buang, saya kasih ke Barangkas terima, habis itu saya dikasih emas, tapi diinvestasi atau reksadana gitu kan ya. Nah, jadi berarti kamu kan dapat komisi kan? Jadi dari misalnya mesin cuci saya tuh, saya kasih harganya tuh dihargain 500.000. Ya, kamu cuma dapat berapa persen? 10%. Umumnya 10%, tapi kemarin kita hitung 30%, cuman kayak kata mentor juga terlalu tinggi sih 30. Oke, ya udah kita bilang 10% dulu deh. Jadi 500.000 mesin cuci saya dapat emas seharga 500.000, kamu dapat barang bekasnya, dan kamu dapat 50.000 sebagai komisi kamu, gitu kan ya? Oke, ya udah. Yang kamu catat sebagai revenue itu apa? Yang saya catat sebagai revenue 500.000. 500.000, nggak bisa 5 ini ya? Oh nggak bisa karena cuma numpang lewat sih ya. Bukan kamu yang ngasih barang itu apa investasinya. Garit, ya udah berarti kamu dapat 50.000 aja. Kamu punya biaya ini, biaya revenue kamu. Terus kira COGS kamu apa? Untuk COGS-nya, cost-nya kalau ke pengepulnya atau siapa yang membeli sampahnya
itu sebenarnya kita nggak kasih komisi ke mereka sih, lebih kayak delivery-nya ini. Jadi karena kita jemput kan, sistemnya kita yang jemput sampah atau waste-nya Pak Andi gitu. Nah di situ ada semacam ongkosnya karena kita jemput, bukan Pak Andi yang nganterin mesin cucinya. Jadi kamu jemput sampahnya, kamu kirim ke tempat penampungannya yang bayar kamu 500.000. Yap, benar. Ya kan, terus 500.000 itu kamu beliin reksadana 450.000 atau emas 450.000, 50.000 masuk kantong kamu. Enggak, saya sih bilang kamu bisa catat semuanya di revenue loh. 500.000-nya bisa kamu catat. Karena kamu yang terima, kamu kayak tukang jual beli barang bekas. Jadi revenue kamu adalah berapa banyak barang bekas yang bisa kamu jual ke si penadah itu, penampung itu. Jadi 500.000. Ya, COGS kamu berapa? COGS kamu adalah 450.000 emas yang kamu beli misalnya. Kemudian juga ongkos kirimnya berapa? Ongkos ini ya mungkin 50.000 gitu. Ya 20.000 misalnya. Untungnya kamu 30.000. Ya, so if I were you, yang saya katakan adalah revenue saya 500.000, yaitu harga mesin cuci yang saya beli. Ya, biayanya adalah saya jual mesin cuci itu. Ya, jadi revenue kamu datang dari mana? Dari penadah. Orang yang beli mesin cuci bekas kamu itu. Oke, Oke, 500.000. Kemudian biaya kamu, COGS yang kamu adalah satu, berapa banyak emas yang kamu beli untuk ngasih ke orang. So that is one of your COGS. Biaya emasnya atau biaya reksadananya, terus dipotong lagi biaya ini ngangkat barang. Kalau kamu pakai third party yang ngangkat barang, marginnya itu adalah sisanya. So can be maybe 5%, 6% or berapa kamu tinggal ngatur di situ. Ya tinggal kamu ngatur mau ngasih berapa banyak emas sama dia, gitu kan. Kalau ngasih lebih sedikit, cuma kasih dia 70% dari nilainya, ya oke, kamu dapat margin 30%. Yep. Ya, so that is what you have. Oke, jelas ya. Ya, karena nilai ekonomi kamu bukan cuma komisinya, karena semuanya kamu melakukan transaksi itu. Oke, ya udah, good. Nah, jadi penting banget untuk naikin gross margin. Nah, buat Margaret ya, kamu naikin gross margin kamu bagaimana caranya? Naikin gross margin-nya dengan yang B2B itu sih, kita lebih ke B2B karena volumenya B2B yang lebih gede. Sedangkan yang B2C ya. Oke, jadi naikin gross margin cuma dua cara, naikin revenue atau turunin COGS. Gampang ya, matematikanya. Jadi penting banget kamu sebagai founder, sebagai CEO perusahaan adalah nomor satu sebelum mikirin lain adalah naikin dulu gross margin. Cara naikin gross margin tadi, strategi pertama, jual lebih tinggi harganya, kalau boleh, ya, dan potong biayanya, HHPP-nya itu dipotong. Jadi misalnya, ya, kamu bisa bilang, saya convert barang bekasnya kamu, ya, dan saya kasih 70% dalam bentuk investasi buat kamu, gitu misalnya. Jadi kamu nggak perlu repot, jemput barangnya atau apa, kita yang ngurusin. Ya, jadi berarti kamu ngasihnya jangan banyak-banyak emasnya. Kamu bisa negosiasi dia cuma terima 70%, oke, ya. Nah, terus kedua adalah kamu bisa negosiasi misalnya ongkos kirimnya tuh dimurahkan, ya. Atau kamu bisa negosiasi, kamu kasih dia 80% misalnya dalam bentuk emas. Tapi pas kamu beli emasnya, kamu dapat diskon lagi, ekstra 10% lagi. Ya, jadi bagaimana mengecilkan cost-nya kamu seperti itu. Oke, sehingga gross margin kamu bagus. Ya, kenapa gross margin itu penting? Karena kalau gross margin itu banyak, kamu lebih fleksibel untuk ngurusin yang di bawah-bawah itu. Karena biaya kamu fix, biaya kantor, biaya orang, biaya apa gitu kan, itu fix. Dan kadang-kadang biaya itu tuh suka salah, suka apa ya? Bukan, kita udah keluarkan biayanya, ternyata tuh ya nggak efisien. Ya, kantor kita gede, orangnya banyak, tapi nggak kepake semua. That's why you need to have big enough gross margin. Kenapa? Karena kadang-kadang revenue kamu itu suka salah kan. Revenue itu suka meleset. Tapi kalau gross margin kamu gede, kamu bisa agak selamat di sana. Oke, ya kita lanjut dulu ya. Jadi net margin itu apa? Itu adalah goal terakhirnya. Angka kamu adalah ada marginnya untung apa enggak. Jadi harusnya kamu stop di sana, stop di warna biru itu, di net margin.
ada tambahan, ada revenue. Misalnya kayak menang kompetisi, dikasih uang sama Zaki atau apa semuanya. I will say you ignore that. Jangan masukkan ke dalam proyeksi kamu. Karena itu nggak relevan. Jadi perusahaan kita hidup karena dapat grant terus, dikasih hadiah terus, menang lomba ini, menang lomba itu, gitu ya. Tapi kamu nilainya tuh nggak ada, value-nya tuh nggak ada di sana. So stop by net margin. Jadi kita mau bangkrut, tapi ternyata kita menang, dapat dana dari pemerintah. Dan akhirnya kamu fokus ngurusin dana terus, tapi kamu nggak ngurusin bagaimana build a good business. Build a good business gampang. Naikin revenue, turunin COGS, optimize your cost. Ya, next. Jadi apa yang kita bisa kerjakan di sini? Strategi kita untuk revenue sama gross margin adalah optimizing. Revenue naikin, cost-nya tuh disesuaikan. Ya, saya nggak bilang di minimize ya, kalau di sini ya. Saya kalau minimize, nanti akibatnya adalah COGS-nya kalian tuh kalian kecil-kecilkan. Kalau saya jual barang, harga barangnya saya naikin, ya harusnya tuh 500.000 saya naikin jadi 1 juta. Tapi COGS aku kecilin sekecil-kecilnya. Saya kalau COGS terlalu kecil, harga pokoknya terlalu kecil, akibatnya tuh mutu barang bisa jatuh. Kualitasnya bisa turun. Kayak tadi yang bikin kelas pengajaran itu, ya, MacTech itu ya. Jadi saya bikin kelas harganya tuh satu orang bayar 1 juta, aku bikin jadi premium orang bayar 1,5 juta. Ya, tapi pengajarnya aku gencat. Saya dulu bayar mereka tuh per kelas tuh 2 juta, saya turunin jadi cuma 1,5 juta. Akibatnya yang ngajar tuh nggak bagus, cari anak-anak yang baru lulus kuliah ngajar, pengalamannya nggak ada. So that's why I say, di sini, di atas ini, strategi kita adalah bukan minimize, tapi optimize. Oke ya, dari sini paham? Dan I go to next. Ada yang mau nanya, Pak Andi? Boleh, silakan. Ya, Reza. Ya, selamat pagi Pak Andi. Saya ingin bertanya, saya dari Olimpedia. Kita kan startup awal tuh tidak memenikan gaji ya, kalau misalnya kata orang-orang. Nah, tapi kan kita kan perusahaan jasa, otomatis gaji itu termasuk ke HPP kita. Nah, untuk mengurangi HPP-nya itu lebih baik kita mengurangi gaji kita, lalu mendapatkan profit yang gede, atau gaji kita tetap stabil tapi revenue juga stabil gitu. Terima kasih Pak. Oke, kita belajar bertanya ya. Sebelum tanya, kamu kasih tahu dulu. Hai, Ya. saya Reza dari Olimpedia. Olimpedia. Olimpedia itu apa? Oh ya, jadi Olimpedia itu platform kompetisi yang memudahkan penyelenggara dan peserta secara online. Platform kompetisi online gitu, Pak. Oke, ingat ya, saya bikin apa, untuk bantu siapa, masalah mereka apa, kelebihan saya apa. Ayo dong, ini sedih loh kalau diajarin tuh nggak dipakai, ilmunya disia-siakan. Dipakai buat kalian juga. Ayo, Olimpedia itu apa? Jadi Olimpedia itu platform kompetisi secara online yang memudahkan penyelenggara dan peserta untuk melaksanakan kompetisi secara online. Nah, kelebihan kita itu kita manajemen data ya, secara mudah, jadi untuk pelaksanaannya itu jadi mudah gitu, Pak. Oke, ya udah. Kamu kayak Eventbrite tapi buat kompetisi, kira-kira lah ya. Ya. Karena kan buat event, kamu buat kompetisi, tapi juga full fledged, nggak cuma sistemnya, tapi juga hal-hal lain yang kamu kasih ke mereka. Itulah kamu punya secret sauce. Kelebihan kamu apa ya? Kamu nggak jelasin dengan baik. Ya, saya kayak Eventbrite, tapi Eventbrite cuma untuk bantu orang registrasi untuk event. Kalau kita buat kompetisi, termasuk ada scoringnya, ada promosinya, ada hadiahnya, ada apanya, ini kita siapkan. Itulah kehebatannya Olimpedia. Mungkin ya kalau saya pitching buat kamu. Oke, jadi pertanyaan kamu adalah, biaya kamu itu kebanyakan adalah gaji, karena kamu jualnya jasa. Ya, enaknya saya potong gaji atau gimana? Nah, to answer that, satu, revenue kamu apa dulu? Biaya platform yang itu kita ambil per peserta itu 4.000. Jadi di setiap orang yang pakai, orang bayar 4.000. Nah, jadi kalau orang ikut kompetisi, ya daftarnya sama siapa? Sama Olimpedia? Sama penyelenggaranya itu membuat kompetisi melalui Olimpedia gitu. Oke, ya udah. Berarti pesertanya nanti pas ikut, kan dia bayar biaya untuk ikut lomba itu kan? Bayarnya sama Olimpedia atau bayar sama mereka? Sama Olimpedia. Berarti kamu dapat revenue berapa? 4.000 per peserta. 4.000 per peserta itu komisi kamu atau biaya yang dibayar oleh si peserta? Biaya komisi untuk saya. Jadi bisa jadi lombanya harganya 50.000, 100.000, tapi tetap ya, untuk betul. Kita dapat. Jadi pas dia bayar lomba kan pakai sistem kamu kan? Iya, benar. Ya udah, itu revenue kamu, bisa catat.
Iya nggak? Ya. Yeah. Terus biaya kamu adalah kamu ya udah kalau kamu kan ngambil berapa persen? Atau kamu ambil fix 4.000 perak? 4.000 per peserta. 4.000 peserta. Nah udah. Nah berarti gini, padahal dia pakai tuh 50.000 untuk lomba dan kamu ambil fix 4.000 perak. Nah, kamu bisa pikirkan strategi kamu, bagaimana aku bisa optimize itu. Bisa nggak? Saya nggak ambil 4.000, tapi aku ambil percentage. Kan boleh. Bisa nggak aku naikin? Bisa. Ya, fitur saya atau apa semua. Jadi kamu bisa pikirkan ya metodologinya kamu. Atau kamu bisa bilang, saya cuma mau ambil 4.000 perak, boleh-boleh aja. Strategi kamu sih. Cuma tujuan kita adalah bagaimana kita bisa ngambil the whole pipeline, the whole value chain. Kalau saya bisa naik ke atas, kenapa enggak? Ya, kamu coba naik ke atas, kamu catat. Ya, ini yang saya bantu mereka. Soalnya rata-rata ada yang lombanya itu cuma 20.000 sampai 30.000 gitu aja sih. Kalau misalnya kita ambil 10% itu kita cuma dapat 2.000 atau di bawah 4.000 jadi kita dapat. Dan ada minimum. Kamu tinggal bikin deh, mau bayarnya 4.000 perak itu minimum atau 10% dari angkanya. Ya, bisa kamu atur. Ya, bisa kamu atur. Kayak gini, kamu pikirkan strategi kamu, karena ini tentukan strategi. Saya nggak ngajar finance hari ini sebenarnya. Saya ngajar manajemennya kalian, strategi kalian seperti apa. So always think that way. Kalau kamu udah petakan dengan baik, kamu bisa sesuaikan strategi kamu nanti. Tapi gitu kamu revenue saya cuma 4.000 perak, ya sudah stuck di sana. Kamu nggak punya ruang bermain di atas lagi. Ya, oke, 4.000 perak. Less apa? Ada COGS nggak? Nggak ada COGS. Karena nggak ada hubungannya. Ya, semuanya di bawah. Jadi COGS-nya 0, marginnya 100%. Oke, tapi revenue kecil. Kita bayar server sih, Pak. Bayar server masuk di infrastruktur, karena dia nggak langsung. Ya, kecuali kamu bisa bayar API-nya apa gitu. Jadi tiap kali orang klik langganan, kamu harus bayar 500 perak. Tiap kali orang langganan. Nah, itu masuk di COGS. Tapi kalau enggak, itu semua masuk di bawah. Oke? Ya udah, biar aku lanjut dulu ya ke expenses biar ada bayangan ya, itu apa ya. So yang saya mau tekankan adalah strategi untuk revenue sama gross margin adalah optimize. Oke? Nah, di biaya. Nah, biaya-biaya saya masukkan seperti ini. Ada biaya kantor, biaya orang, biaya infrastruktur, biaya bisnis, biaya marketing. Oke? Yang paling atas itu yang paling nggak ada makin ke bawah, makin banyak hubungan sama keberhasilan kalian, ya, sama penjualan kalian, ya. Yang paling banyak hubungan sama penjualan kalian adalah marketing, promosi, ad, giveaway. Jadi kamu promosi, makin banyak kamu promosi dan promosi makin bagus, penjualan naik. Jadi itu penting. Oke. Nah, yang kedua adalah business expense. Kamu meeting, travel, kamu research development, itu kamu kalau marketing adalah jualannya sekarang. Kalau business expense adalah apa yang kamu spend supaya nanti bisa jualan lebih gampang. Ya, ngerti ya? Marketing is the money you spend untuk jualan sekarang. Business expense adalah the money you spend untuk jualan nanti di masa depan. Jadi ngapain? Kamu meeting sama orang, cari partner baru, kamu travel keluar kota untuk mungkin buka usaha di sana, kamu bikin research and development, bikin produk lebih bagus lagi, supaya nanti jualannya lebih bagus. Tapi kalau marketing, hasil harus langsung kelihatan sekarang. Oke? So, when you look into this expense marketing sama expense business adalah yang kamu perlu lihat adalah efektivitasnya. Kalau saya spend 100.000, efektif nggak 100.000 ini? Dari 100.000 yang saya taruh, apakah mendatangkan 500.000 apa 1 juta? Makin efektif, makin banyak kamu spend di sana. Misalnya, kamu spend pasang iklan di Google. Ya, tiap 1 juta rupiah kamu spend, kamu dapat customer yang bawa uang 100 juta buat kamu. Wah, 1 juta dapat 100 juta. Jadi nggak main, aku spend sebanyak-banyaknya. Kalau bisa aku spend 20 juta, 100 juta aku spend, supaya uangnya masuk banyak. Tapi kalau saya spend 1 juta pasang iklan koran, dapetin customer cuma 5, dan bayarnya 5 juta buat saya, efektif koran kurang bagus. Jadi bagaimana? Saya kurangin pakai koran, banyakkan pakai Google. Ya, atau ternyata pakai brosur lebih efektif. Saya cetak brosur 1 juta rupiah tuh dapat brosur banyak banget, yang beli tuh lebih efektif gitu karena jualannya kompleks gitu. Kalau gitu aku banyakin brosur, kurangin Google, kurangin iklan di koran. Ya, nah jadi harus efektif. Nah, bagaimana kalau kamu spend uang nggak efektif? Jangan di-spend lagi. Jadi strategi kamu adalah efektif.
Kau meeting pulang bawa hasil apa enggak? Kalau pulang nggak bawa hasil sama orang itu, jangan meeting sama dia lagi. Ya, atau kamu travel keluar kota bolak-balik tapi nggak ada hasil, nggak efektif, jangan lakukan seperti itu. Oke? Nah, jadi ini yang mau kita kerjakan untuk merespons expenses bisnis sama marketing expense. Oke? Berikutnya adalah infrastruktur expense, yaitu server, hosting, mesin produksi, ya, bensinnya untuk bukan bensin apa kalau kita bikin pabrik gitu kan ya, ada genset yang dipakai. Nah, itu bensin di sana. Itu masuk ke biaya infrastruktur. Oke? Nah, itu strategi kita adalah efisien. Bahwa sehemat-hematnya gitu. Gimana kalau server aku nggak usah pakai AWS tapi pakai yang lokal aja supaya lebih murah. Hostingnya ngapain aku buka rak yang banyak, tapi gimana aku bisa optimize pakai virtualization atau gimana. Itu kamu seperti ini. Mesin, gimana aku beli mesin yang lebih bagus sehingga produksi lebih efisien. Ya, nggak sia-sia. Ukuran mesin saya beli yang pas. Nah, strategi kamu harus yang efisien. Oke, nah yang terakhir adalah office sama people. Ini yang nggak langsung hubungan ke penjualan. Itu backup. Strategi kamu sebagai entrepreneur, sebagai founder adalah kamu harus, bahasa Inggrisnya frugal. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia adalah pelit. Ya, pelit banget di sini. Jadi kalau nggak perlu punya kantor mewah, ngapain punya kantor mewah? Secukupnya aja. Kenapa? Karena ini tidak kontribusi ke keberhasilan kalian. Kalau marketing kamu pelit, itu bodoh. Ya, wah saya bisa dapat customer banyak nih, tapi saya nggak spend uang itu. Uangnya di-spend di kantor. Itu gila, nggak pikir kita. Ya, makanya saya bikin urutan seperti ini. Ya, again saya nggak ngajarin kalian accounting atau finance, saya ngajarin kalian bagaimana jadi founder yang baik. Banyak orang belum apa-apa, udah spend kantornya bikin dulu yang bagus, biar keren loh kita atau apa. Enggak, spend uang tuh di marketing dulu. Spend uang tuh di bisnis dulu. Karyawan, kalau bisa kalian lembur, kalian nyambi, ya suruh intern yang bantuin dulu atau apa gitu kan ya. Nah itu harus secukupnya. Jadi sebagai founder, sebagai CEO company, bisa tuh kalian tuh see of everything. Ya, Chief Marketing Officer, Chief Operation Officer, kalau perlu jadi office boy juga, kalau perlu ngurusin semuanya, itu yang kalian kerjakan. Jadi saya bilang strateginya harus seperti ini. Oke, ngerti ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Saya mulai agak ngebut ya, karena waktunya udah nggak banyak. Ada Nabil nih Pak Andi yang mau nanya. Silakan Nabil, nanya lagi. Susah bisnis kamu, saya susah jawabnya nih. Saya juga. Bisnisnya bisnis akhirat nih. Saya juga susah jelasinnya Pak. Nah, mau Jadi nanya gini, apa? Kan kita kan udah nyoba Pak ya, pakai marketing Facebook Ads Pak. Nah, tapi ternyata hasilnya itu di luar dugaan kita Pak, sangat-sangat minim Pak. Jauh lebih bagus ketika kita nge-tweet di Twitter dan di-like sama influencer di Twitter. Itu jauh lebih bagus, Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah kita harus tetap memaksimalkan marketing di Facebook Ads itu atau lebih fokus ke Twitter saja, Pak? Ya, nanti kamu apa sih ada sesi yang go to market atau marketing atau apa, nanya di sana, jangan nanya sama saya nggak ngerti. Ya, ada yang ngerti Facebook marketing atau apa. Saya itu dari sisi keuangannya adalah, berarti kamu masuk di marketing expense, itu harus efektif. Kalau nggak efektif, jangan dipakai lagi. Jangan bilang, saya buat gaya-gayaan lah biar ada di Facebook atau apa gitu. Nanti kalau sudah kaya, baru kita gaya-gayaan. Ya, gaya-gayaan tuh bisa sembrono spend marketing, sembrono punya kantor yang keren atau apa. Tapi jangan dulu awal-awalnya. Ya, so the answer is obvious. Dari sini kamu lihat, ya strategi kita adalah effectiveness. Kalau nggak efektif, kamu ngomong sendiri, Facebook Ads nggak efektif, ya jangan dipakai lagi. Ya efektif pakai influencer, ya udah pakai banyakan di situ. Oke, Oke, siap. Makasih banyak, Pak. Ya udah, ada lagi satu pertanyaan lagi sebelum saya pindah. Ada Raffi, boleh lanjut Raffi. Ya, terima kasih Pak Andi. Izin bertanya tadi, tapi ini sedikit mundur sih ke yang tadi naikin revenue. Nah, kalau di Civil As ini kan yang kita jual itu jasa desain. Nah, desain rumah. Kalau orang pengen punya rumah itu kan biasanya cuma sekali seumur hidup, misalkan ya biasanya keseringannya kayak gitu. Nah, kalau dari ningkatin jual lebih sering itu saya rasa agak sulit gitu ya, susah. Nah, terus jual lebih tinggi di Indonesia ini punya kode arsitek itu punya kode etik. Jadi secara harga itu sebenarnya udah ditentuin gitu, dan kita nggak bisa otak-atik kayak gitu, dan itu bisa karena hukum kayak gitu, karena ada undang-undangnya. Itu juga sebenarnya nggak bisa kayak gitu. Nah, terus
kami kepikiran buat ningkatin revenue ini buat jual produk lain kayak gitu, jual furnitur atau yang lain. Nah, itu kira-kira pendapat Pandi gimana? Apakah malah merusak kayak brandnya jadi rancu gitu nggak, Pak? Iya, betul. Makanya strategi paling bagus adalah jual lebih tinggi. You go for premium. Ya, saya nggak ngerti arsitektur ya seperti gimana. Tapi maksudnya kalau jasa, kayak nggak bisa diatur deh. Kalau kayak dokter mau ngecas satu pasien tuh 50.000 sama 1 juta, ya kan namanya jasa kan. Jadi kamu cuma cari segmen pelanggan yang lebih bagus, yang cari rumah mewah. Kalau dulu adalah orang-orang yang biasa-biasa. Ya mereka cuma bayar untuk biaya jasa desain itu mungkin 5 juta. Tapi ada orang yang mau bayar berjasa desainnya 100 jutaan. Kenapa? Karena arsitek yang kamu pakai atau desainer yang kamu pakai itu lebih bagus lagi levelnya. Ya, itu yang Civil Arc itu awal dibilang, oh adalah perusahaan penyedia jasa desain atau marketplace designer yang untuk orang kebanyakan gitu misalnya kan. Nah, kamu naik ke premium, kamu buka segmen premium lagi yang lebih tinggi, yang marginnya lebih tinggi di situ. Karena per desain bukan 5 juta bisa 50 juta. Nah, itu yang saya ngerti ya. Tapi industri kamu saya nggak tahu. Saya sih nggak tahu kalau ternyata ada batasan yang nggak boleh cas lebih tinggi gitu. Saya rasa enggak ya, kayak dokter aja bisa mahal banget kok. Apa bedanya dokter sama arsitek? Ya, kalau kamu jadinya jual lebih banyak, itu ada strategi yang paling jelek sih. Bukan saya bilang strategi yang haram dilakukan. Cuma kalau ada pilih strategi, coba dulu yang paling bagus, baru turun yang ke bawah. Kalau udah nggak ada pilihan mau nggak mau, selain saya jual jasa arsitek, saya juga jual jasa lain tambahan di sana. Ya, tapi ya coba bawa ke atas. Ya, ini cuma patokan ya, kalian pikirkan. Jadi kan biar kepikir cara saya naikin penjualan seperti apa ya? Cuma 3 cara gitu. Ya, naikin harganya, berarti naikin nilainya, naikin value-nya, naikin kualitasnya. Jual lebih banyak ke orang datang cuma beli 2 barang, sekarang saya suruh beli 3 barang, beli 4 barang, beli 5 barang. Gitu kan. Juga capek, harus nambah barangnya kan. Cuma orangnya nggak usah nambah. Customer-nya nggak harus nambah. Tokonya nggak harus tambah banyak. Gitu. Atau yang terakhir, banyakin tokonya. Banyak lokasi. Banyakin stok barang juga. Itu paling repot tuh. Berarti karyawan juga harus tambah, pusingnya juga nambah. Paling enak nomor 1. Nah, jadi pintar-pintarlah cari bidang kalian yang kalian bisa kerjakan. Bisa nggak saya naikin levelnya yang saya bisa pakai? Ya, oke, sip. Aku lanjut ya. Oke, aku summary-kan. Nah, jadi inilah strategi kamu. Kalau kamu bikin laporan keuangan kamu, ada isinya revenue, ada harga pokok penjualan HPP, ya, itu ada biaya kamu, dapat gross margin. Ya, gross margin itu bagaimana? Kamu harus optimize. Ya, optimize itu jangan dipaksa bahwa COGS itu harus serendah-rendahnya, itu bukan bijaksana. Jangan juga dipaksa revenue ketinggi-tinggian. Kalau makin tinggi harganya, pasarnya biasa tuh jadi premium, segmennya makin kecil, jumlah customer-nya jadi nggak banyak. Jadi cari yang optimize, yang pas. Jadi segmennya kan kalau kita bilang kan kayak piramid kan, ya, yang high value tuh di atas tapi sedikit, yang low value di bawah tapi lebar. Jadi kita harus cari yang pas, digeser-geser mana yang paling cocok buat saya. That's what I mean by optimizing. Ya, gitu. Naikin value-nya kita, tapi jangan ketinggian. Kalau ketinggian nanti yang pakai jadi sedikit, ya cukup tinggi tapi juga cukup luas. So optimize that area, gitu. Terus expense, nah ada pembagiannya. Office sama people pelit aja. Kalau nggak perlu jangan foya-foya dulu. Ya, jangan sembrono di sana. Bukan saya bilang selamanya kayak gitu ya. But when you start a business, awal-awal kamu harus pelit di 2 hal ini. Tapi Pak, kalau pelit saya nggak dapat orang yang bagus dong. Ya, bukan saya bilang kamu nggak boleh ambil orang bagus, tapi kamu harus make sure pas dapat orang bagus itu efektif banget orang itu kerja. Ya, benar-benar value for money. Kalau kamu belum perlu orang bagus-bagus banget, kenapa hire orang yang mahal-mahal banget? Ya, yang cukup untuk yang kamu butuhkan. Jadi itu yang warna orange ya, office sama people expense. Infrastruktur efisien, secukupnya juga. Ya, kalau perlu beli mesin yang bagus sehingga sesuai dengan kapasitas penjualan kamu, pakai mesin yang pas. Ya, jangan foya-foya juga. Nah, yang paling bawah adalah ini boleh lebih ini bukan be efektif. Ini kalau udah ketemu yang efektif, boleh jor-joran. Ternyata kau tahu, iklan di Facebook tuh wah efektif banget. 1 kali pasang iklan bisa 20 orang datang. Pasanglah 20 kali, pasanglah 100 kali. Biar datang tuh segitu banyak. Ya, so as effective as possible. Sisanya not relevant.
Jangan ngabisin waktu kamu ikut lomba melulu, dapat hadiah melulu gitu ya. Karena ini uangnya banyak loh Pak gitu. Saya pernah ada orang yang dia bikin startup, uang dapat dari investor dia terima, habis itu dia pakai buat beli kripto. Terus dari sana dia bertahan dia hidupnya. Ya itu, dia bertahan tapi bisnisnya nggak jalan karena dia ngurusin kripto melulu. Ya kalau saya jadi investornya udah saya marah-marah dia, saya pecat makanya. Oke, sip. Terus tapi jangan lupa juga ada setup cost. Ada juga purchases, harus beli aset. Nah, cuma kamu sebagai entrepreneur pertama kali, kalau bisa jangan banyak lock in di kapital kayak gitu, capital expenses. Jadi kalau bisa yang apa ya, yang expense aja, tapi bukan yang membeli aset. Jadi kalau bisa sewa dulu, bisa pinjam dulu. Jadi jangan belum apa-apa adalah, ayo kita bakal beli rumah dulu, uangnya dapat berapa, kita pakai beli rumah, beli mobil. Bisa nggak mobilnya tuh sewa dulu, atau mobilnya tuh pakai Grab aja pengiriman barang. Ya, jangan harta kalian atau aset kalian tuh dikunci di sesuatu yang nggak bergerak. Ya, karena kamu masih perusahaan bisnis yang awal. Oke? Nah, tinggal nanti ya terakhir ya, income statement, balance sheet, atau cash flow statement, itu adalah variasi dari sana itu. Ya, kita nggak perlu bahas sampai terlalu detail dulu di sana, tapi itu adalah pengembangan dari apa yang kita pelajarin. Yang kamu paling penting adalah yang di sini. Ya, strategi kamu bagaimana menanggapi item-item yang ada di operation kalian. Ini sih, kira-kira ini yang mau saya sharing untuk pembelajaran kita hari ini ya. Kita masih punya 12 menit, kalau mau nanya tuh boleh. But the idea adalah jangan jadi accountant, but be entrepreneurs. Ya, accountant itu tugasnya mencatat dan tugasnya khawatir. Nanti ini gimana? Kalau kamu jadi accountant, semua itu nggak boleh spend. Jangan uang dipakai, uang nggak boleh dikeluarin gitu. Ya karena dia jagain uang. Tapi kalau entrepreneur kan harus tahu. Cuma aku kasih kalian gambaran. Pos-pos pengeluaran kalian tuh strateginya mau ngapain di sana. Di masing-masing tempat tuh beda-beda. Ya, tapi paling penting kalau kalian seperti ini, supaya kalian tuh punya cukup banyak uang atau cukup banyak keleluasaan untuk keluarkan biaya kantor, biaya infrastruktur, biaya orang, biaya marketing atau apa, make sure di atas yang warna merah, gross margin itu harus cukup besar. Ya, karena untuk mendatangkan revenue, penjualan itu pakai biaya. Ya, semua ini marketing expense, business expense atau semua tuh mendatangkan revenue. Jadi revenue naik itu caranya bagaimana? Spend-lah di bawah ini. Pasang Google Ad, pasang Facebook Ad, keluar meeting, ya bayar uang transport, pasang server atau apa semuanya itu ada di sini untuk dapetin revenue. Ya. Nah, dan makin gede revenue, berarti harus makin gede juga yang di bawah yang kamu keluarkan ini. Oke, jadi ini kayak apa ya? Kayak si malakama ini kayak muter aja terus di sini. Nah, you can break the change dengan cara perbaiki di COGS. Naikkan gross margin. Ya, dengan cara apa? Jualan kamu harganya naikkan lebih tinggi. Ya, maka gross margin kamu lebih bagus. Gross margin lebih bagus, kamu lebih leluasa untuk spending di sini. Ya, atau turunkan COGS. Pakai supply yang lebih murah, ya, atau cari bisnis yang gross margin-nya tuh tinggi, kayak Google, Facebook, itu gross margin tinggi banget. Satu klik kamu bisa bayar 20.000 perak, kadang-kadang 30.000 perak, modalnya nggak ada, nol. Wah, itu enak banget dia, makanya dia bisa foya-foya, bisa punya kantor yang gede, bisa punya macam-macam. Ya, nah, bisnis digital biasanya gross margin tuh tinggi. Jadi mulai mikir, apa yang bisa saya pakai di bisnis digital yang gross margin saya tinggi? Bisnis digital biasanya COGS-nya tuh juga nggak banyak. Ya, bisnis digital itu juga biasanya tuh expenses kita lebih kecil karena saya nggak perlu punya kios yang banyak, toko yang banyak. Toko saya online semuanya. Biasanya saya nggak perlu ada mesin gede-gede, tapi saya cukup semuanya pakai server. Gitu. Marketing pun aku bisa kelola dengan baik karena semuanya itu digital marketing, nggak perlu cetak koran, cetak brosur, pasang iklan di koran, bikin billboard. Ya, so you are on the right business kalau masuk ke digital. Oke, masih ada 9 menit. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ayo teman-teman, silakan. Agatha. Halo, selamat siang Pak Andi. Nama saya Agatha Pak.
izin bertanya. Ini disclaimer, ini saya kayak hypothetical question gitu. Startup saya belum nyampe sini. Cuman saya lagi mikir untuk masalah pajak gitu. Jadi kan kayak ada corporate income tax dan lain-lain. Itu saya mikirnya pertama itu masuknya ke office expenses ya. Tapi kan kayak tadi, tapi itu kalau salah boleh di correct. Tapi dari asumsi saya itu di office expense. Dan itu kan harus be frugal, right gitu. Nah, kalau untuk to be frugal kan berarti number one, either kita have a great accountant yang tahu tax benefit, misalnya beberapa rules itu ada yang beneficial buat self-employed people yang taxnya bakal lebih kecil gitu dibanding orang yang kerja corporate. Nah, tapi at the same time itu kan bakal naikin cost untuk people expense gitu ya, kalau misalnya kita sendiri nggak paham. Nah, itu worth it nggak kalau menurut pandangan Pak Andi? Ya udah, pajak nanti kamu pisahkan. Ya, pajak tuh bisa masuk setelah net margin, kamu di bawah sini. Di ada revenue and other cost, itu pajak di sini, ya kamu nggak gabungkan di atas sana, so to know. Dan nanti itu ya kamu harus optimize-nya ya kamu pakai third party, itu balik lagi itu masuk ke business expense kalau saya bilang, be efektif. Jadi kalau kamu bayar orang fee itu masuknya di fee, bukan nama orang, bukan fee ya, fee biaya lawyer lah, biaya konsultan lah, akuntan lah, masuk di business expense. Ya, jadi kalau kamu ngerasa bahwa kamu bayar konsultan dan kamu bayar dia 10 juta setiap bulan, tapi dia bantu kamu menghemat pajak 25 juta, oh efektif, oke lakukan. Tapi kalau enggak, ya bayar dia 15 juta, tapi cuma menghemat pajak 5 juta gitu, ya waduh, nggak cocok juga ya, ya sudah, saya bikin sendirilah atau cari cara lain. Ya, gitu sih. Hari ini saya nggak ngajarin kalian tuh bagaimana melakukan accounting ya. Nantinya kamu harus punya orang accounting yang ngerjain. Ya, kapan kita punya orang akuntansi gitu ya? Ya paling nggak nanti perusahaan udah agak besar lah, udah karyawan udah ada 10-20 orang. Ya, sementara belum bisa, kamu belajar sedikit, secukupnya dulu aja. Ya, eventually kalau udah kompleks, udah banyak, kamu harus ada orang yang ngurusin pembukuan kamu. Kalau nggak ya outsource, bayar, jadi biaya kamu juga. Oke, Agatha, semoga membantu. Terima kasih, Pak. Ya, sip. Ini saya cuma bantu kalian mengkategorikan. Jadi kalau udah dikategorikan, cara mikirnya gampang. Ya. Oke, ada lagi? Silakan yang lain. Iya, aku agak cepetin karena aku benar-benar hard stop itu sebelum jam 12 Singapura ya, jam 11 Jakarta. Aku udah harus cabut lagi, ada meeting yang lain. Nah, aku pengen nanya Pak Andi. Ya, silakan. Oke, makasih Pak Andi buat kesempatannya. Pengen nanya ini Pak Andi, buat tentang yang donasi ini. Ada nggak sih, kan kalau gross margin itu kan tadi kata Pak Andi, naikkan sebanyak-banyaknya. Nah, kalau misalnya dalam kasus donasi ini... Saya nggak bilang sebanyak-banyaknya ya, optimize. Ya, jangan salah. Berarti juga jadi lebay kalau kita, waduh, gross marginnya tuh kita tinggi-tinggikan, tapi berarti harga jual kita tinggiin, gross COGS-nya nggak ada. Iya, maaf. Ya, dioptimalkan. Nah, kalau misalnya untuk kasus donasi ini, apakah ada maksimalnya, Pak? Maksudnya kita hanya boleh memotong sekian persen atau bagaimana gitu, Pak? Aku gini ya, kalau saya boleh kasih pandangan ya, Nabil, aku seneng sama bisnis yang kamu kerjakan. Bahkan pernah waktu itu, saya pernah bantu salah satu murid saya di Farm Institute, dia bikin satu produk namanya Masjidia. Nggak tahu masih ada apa enggak. Ya, saya lupa. Tapi brandnya aku juga suka. Karena apa? Banyak sekali ekonomi yang berputar-putar di dalam lingkungan masjid. Iya, lingkungan masjid, Pak. Ya, itu banyak sekali gitu, bahwa orang datang, ya, dan banyak sekali kebutuhan orang di sana, dan tempat itu kan dipercaya. Jadi kita bikin kayak kooperasi, tapi kooperasi itu di masjid. Ya, jadi di mana orang bisa beli beras, bisa beli susu, beli pulsa atau beli apa. Saya ekonomi sana hidup di situ. Aku sih bilang, mau nggak? Itu bisa dipakai untuk perawatan tempat ibadah juga. Dan waktu itu murid saya dia bikin seperti itu. Saya nggak tahu apakah masih jalan apa enggak. Nah, jadi dan saya percaya kalau kita bikin sesuatu yang bagus, ya, yang impactful, cara kita membuat perubahan atau perbaikan adalah pertama kita harus bisa survive dulu, kita harus sustain dulu. Kalau kita sustain, kita bisa prosper. Dengan itu kita bisa memberikan berkat ke orang lain, memberikan bantuan ke orang lain, memberikan dampak ke orang lain.
Jadi Moski juga, caranya kamu bisa memberikan dampak yang besar di lingkungan sana adalah kamu harus sustainable, dan kamu harus bisa prosper. Ya, dan bisnis model yang kita minta donasi atau apa, bukannya saya bilang nggak bagus, tapi itu nggak boleh jadi sesuatu yang jadi, kita anak muda semuanya, kita harus kasih dampak buat orang-orang gitu. Jadi kamu harus bikin sesuatu yang kamu bisa melahirkan ekonomi, bukan cuma minta setoran dan saya kelola. Ya, nanti pada saat kita mau pensiun bolehlah kita bikin yayasan, kita mengelola aja atau enggak. Tapi kalau masih muda, kamu mikir sendiri. Di dalam masjid itu banyak sekali ekonomi yang berputar. Bisa nggak saya bangun sesuatu? Ya, sehingga saya bisa bawa orang ke masjid. Orang mau ke masjid. Gitu. Jangan karena saya kasih makanan aja. Kamu mikirkan juga, kira-kira Moski apa yang saya bisa lahirkan di dalam lingkungan masjid ini, bisnis model apa yang saya bisa bangun tanpa perlu donasi. Untuk mulai pakai donasi nggak apa-apa. Ya, tapi kedepannya kamu harus punya bisnis model yang bisa berdiri sendiri. Nah, kenapa donasi? Kalau kamu mainnya pakai donasi, cara mikirnya jadi susah. Ya, karena cara kita dapatin revenue adalah ya udah kita jualan, kita putar-putar, kita promosikan apa yang kita kerjakan atau gimana. Tapi alangkah lebih baiknya kamu pun bisa melahirkan nilai ekonomi sendiri, bukan hanya mengelola nilai ekonomi yang orang yang sudah ada yang disisihkan buat kamu. Gitu loh. Ya, aku challenge kamu kenapa? Kamu masih anak muda. Ya, jadi kita butuh energi muda untuk bikin itu. Pada saat ini kita udah mulai pensiun, ya udah aku mau bikin bisnis yang gampang lah. Kenalan saya banyak kok. Saya bakal bikin yayasan. Habis itu saya tinggal kontak-kontak teman saya. Kamu nyumbang dong. Nanti saya bakal pakai ini buat ngasih makanan biar orang mau suruh sholat ke masjid. Ya, sekarang kamu bikin bisnis sehingga kamu punya uang. Terus kamu bilang saya sisihkan 30% dari kita punya pendapatan itu buat kasih makan orang-orang supaya dia datang ke masjid. Gitu. Kenapa nggak bikin seperti itu? Aku challenge kamu aja ya. Cobalah bikin koperasi di masjid gitu. Kan ada KUD, kenapa nggak ada KUM gitu kan? Koperasi unit masjid yang kita kerjakan syariah banget gitu. Kerjanya sama, capeknya sama, ya. Tapi saya bikin tuh, saya rasa itu lebih sustain lagi. Ya, kenapa kamu mau belanja beli pulsa kamu tuh di koperasi unit masjid? Karena itu uangnya itu nanti dipakai buat datangin orang untuk ke masjid. Gitu, untuk santunan ke fakir miskin atau apa semuanya. Tik sedikit aja, ya itu challenge saya buat kamu. Oke, siap. Makasih banyak Pak Andi. Ya, jadi kalau kamu kerjakan seperti itu, pertanyaan kamu yang tadi itu tuh menjadi nggak relevan lagi semuanya. Iya, iya. Ya, dan apa ya, nasibnya kamu itu dan pertumbuhan itu di tangan kalian, kamu bisa gerakan, bukan di tangan orang-orang yang ngasih donasi. Kebayang, Ya Mas Ki ya, masih muda. Pak. Nanti dulu kalau mau cari sumbangan kerjaannya. Oke, siap. Gitu. Ya. Siap, makasih banyak Pak Andi. Oke, tinggal 1 menit nih. Ada pertanyaan terakhir? Atau langsung kita rangkum aja nih, Nay? Ya. Kesempatan terakhir, teman-teman. Dari tim yang lain ada SNM, ada 66, Treasure, Kantin, Taylor. Sih pada malu-malu nih. Padahal sebentar lagi menuju demo day yang udah pasti bakal membahas ini. Persis kayak seperti Kak Andi kayaknya kalau demo day ini. Ya, lebih seru, lebih panas ya. Iya. Ingat ya, apapun yang kerjakan, mungkin pesan saya terakhir, ini saya udah nggak ada sesi lagi, nah ya udah habis ya jatah saya. Boleh sekali lagi nanti aku bujuk. Jadi gini, pesan saya adalah bahwa kita bangun sesuatu, ingat itu buat konsumen kita, buat orang-orang yang kita mau kasih dampak. Ya, jadi yang paling penting pas demo day atau pas kamu cerita sama apapun, sama customer kamu, sama karyawan kamu, sama semua adalah what you do for them, itu yang paling penting. Ya, kita pilih siapa yang kita layani, siapa yang mau kita kasih nilai tambah. Civil art adalah apa? Pemilik rumah yang pengen rumahnya bagus. Ya, apakah arsitek-arsitek yang kesusahan mencari proyek-proyek gitu misalnya. Ya, Moski yang kamu bantu siapa? Ya, apakah donatur-donatur itu supaya dananya bisa aku kelola dengan baik? Ataukah orang-orang yang nggak mau ke masjid gitu? Ya. Jadi hidupnya kita tuh harus punya meaning, ya, membuat dampak buat orang. Dan kalau bisa itu dalam kendali kita yang dorong semuanya. Ya, jangan hanya pengelola tapi jadi pelaksana, jadi jenderal, maunya kayak gitu dong. Ya, jadi apalagi anak muda, ambisinya harus tinggi. Saya aja umur saya udah mau 50, masih pengen bikin perubahan. Ayo, I want to do this gitu.
Ya, pada saat udah mulai pensiun baru oke saya mau jadi guru sekarang gitu kan ya, gitu. Tapi masih muda, masih punya energi. Do something yang significant. Steve Jobs bilang kan, make a dent in the universe gitu. Di universe tuh dihajar biar penyok, biar ketahuan. Ini bekasnya Nabil nih. Nabil pernah di sini. Ya jangan sambil lalu aja. Saya hidup cuma numpang lewat biasa aja. No, jangan seperti itu. Ya aku challenge kan seperti itu. Dan on your demo day kamu tunjukin dampak apa yang kamu kerjakan. Ya, dan bagaimana kalau dunia itu kehilangan si Kelvin, si Umu, si Raffi, itu nggak sama. Ya, kalau kamu bisa tunjukkan itu di demo day, kamu bakal berhasil. Ya, itu. Dan kita semua masih belajar dan pakai waktu ini dari mentor-mentor, serap sebanyak-banyaknya dan pakai itu untuk kasih dampak ke orang-orang yang mau kamu bikin perubahan. Itu aja dari saya. Makasih loh kesempatannya, teman-teman semuanya. Senang boleh sharing. Semoga lain kali ada kesempatan lagi kita bisa ngobrol sama-sama. Thank you so much, Pak Andi. Applause dulu dong untuk Pak Andi. Terima kasih, Pak Andi. Kita aku pamit ya. Ini udah telat 2 menit untuk sesi aku berikutnya. Oke, sampai ketemu ya. Take care. Oke, bye-bye. Bye. Terima kasih Pak. Ya, teman-teman, itu pesan dari Pak Andi, keren banget menurutku, bahwa kita ini di dalam hidup, di dalam berkarya harus punya meaning, dan meaning itu harus bisa dituangkan di dalam demo day nanti ya, value proposition project kalian. Harapannya teman-teman bisa menyiapkan. Aku lagi propose beliau untuk bisa nemenin di rehearsal kita di demo day. Semoga beliau bersedia. Jadi nanti saat demo day beneran nggak kaget, karena aku yakin pasti mirip-mirip ya, karena beliau juga